itu sudah menandakan berapa pribadi di situ? Pak Yesus sudah karena Iya, di surga sekarang. Siapa yang ngajarin? Yesus nggak ada dalilnya di surga. Yesus nggak ada. Yesus itu adanya di langit. Oh, di surga. di surga. Abraham, Karena dia yang mengatakan aku dari surga, bukan langit. Lalu bagaimana dalilnya di dalam 1 Korintus 15 nomor 48? Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Kan kita dikatakan oleh parah ini. Katanya Parah. Oke, dari Kejadian sampai Wahyu. 1 Korintus 15:48 makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surgawi. Ada berapa makhluk yang berasal dari surga? Ada berapa makhluk? Ada berapa makhluk yang berasal dari surga? Jangan ngut. Nanti Alkitab kan sudah dipalsukan kan menurut Muslim. Kenapa dikutip-kutip? Lah, itu derita Anda karena untuk mengatakan dikutip? uang palsu, Kenapa Pak dikutip? Abraham, Anda datang ke toko saya, belanja pakai uang palsu untuk menyadarkan bahwa uang yang saya gunakan untuk menjelaskan ini loh uang Anda palsu. Iya, itu tuh. Sampai sini paham? Sampai sini paham? berdiri dalam Islam. Sampai di sini paham? Sampai di sini Bapak mau menjual HP ke saya. Kitab. Ternyata HP yang Anda jual itu HP palsu. HP palsu yang inilah yang saya pakai untuk menyadarkan Anda bahwa HP Jangan Anda itu palsu. Untuk Gitu. melihat Alkitab. Paham? Sampai situ paham dah? Tunggu dulu. Sampai situ paham tidak? Jangan borong. Sampai situ paham tidak? Borong. Abraham, Bang Anda Suma datang itu menjual mulia bagi manusia kami. bahwa Mulia manusia bagi itu kami. adalah Tuhan. Bang Suma Kita itu mulia uji. bagi kami. Bagi Coba. Tuhan Kita juga uji. Bang Suma mulia. Abraham sama Kita Mama uji. Dewi berembuk dulu. Gitu Mau tema loh. Oke, apa? sabar Mau dulu, tema sabar. apa? Kalian Tadi- dulu berembuk dulu. Mau tema Oke. apa? Oke. Nanti Yang baru mana yang juga. pendeta? Itu yang hadapi saya. Di antara Tadi kalian Bang- berdua yang mana Iya, yang iya. pendeta? Oke, Silakan. tadi Bang Konsili Juma- dulu Abraham sama Maha Dewi. Coba berembuk Oke. dulu. Kalian dua berembuk dulu. Kira-kira mau Oke, tema saya apa dulu ya, ini? saya dulu. Oke, tadi Bang Juma bilang Belanda membawa agama itu dengan kekerasan. Sebelum itu, Yes. Ya, betul, Ya, betul, bentar, tidak? Mama Dewi. Kalau sekali. Belanda datang membawa kekerasan ke sini dengan Iya, kenapa? Nanti kalau Silakan. Anda ngomong kan semua diem ya. Kalau- Intinya ya. Oke, lanjut. kalau Surat Belanda Nasrani. datang dengan membawa agama dengan kekerasan, 100% orang Indonesia akan jadi Islam, bro. Tapi sekarang, iya, 100% akan jadi Islam karena mereka menguasai Indonesia 350 tahun. Tapi sekarang, apakah Islam disebarkan dengan kekerasan? Saya jawab. Tidak. Oke, Tidak. besarkan saya putar videonya. Besarkan dulu Video. saya, host. Video. Besarkan saya. Besarkan saya. Jadi dalil video gimana sih, Besarkan Maha saya, Dewi? ini ustadzmu yang Dalilnya bicara. video. Ini ustadzmu yang Video. bicara. Besarkan saya. Oke, besarkan saya. Jadi kalau ada video, Tidak. jadi Besarkan kalau saya. ada video bahwa yang menjajah itu Islam gitu, Belanda yang dijajah gitu. Islam percaya nggak dengan ulamanya? Jadi menurut saudara, Percaya nggak dengan ulamamu? menurut saudara, Saya putarkan lihat videonya. dulu videonya. Saya putarkan jadi videonya. menurut saudara yang menjajah di Nusantara ini Ulama ya, yang bicara. penduduk pribumi yang menjajah Belanda gitu maksudnya. Kamu percaya nggak dengan ulamamu? Saya percaya sejarah. Saya lebih percaya sejarah. Besarkan saya biar saya putar. Besarkan saya. Jangan Kasihan, takut, jangan takut. Jangan takut. Kasihan, Besarkan saya, biar saya putar. Kasihan, Suaranya Bos. saja suaranya. Enggak Oke, menunjukkan suaranya video. saja ya. Coba Oke, suaranya. Suaranya saja. Silakan. Supaya Bang Suma dengar siapa. Ustaz Ya, Khalid, ya. ya, Ustaz supaya Khalid Bang Suma Hidayat tahu itu bahwa yang pasti. menjajah 300 tahun itu Islam. Dengarkan. Ya, Silakan. kasih Ustaz Ali Hidayat itu katakan. Nah, silakan. Ustaz Khalid. Itu kan? Ustaz Khalid Basalamah. Itu dengar sampai habis di penjelasan beliau itu ketemu. Kalau kedengaran Suaranya kecil, Bung. Ya, Yang kecil. besar dong. Itu mah masalah poligami Maha Dewi. Itu pertanyaan tentang itu terkait penyebaran Islam. Ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan. Dewi, kalau bisa diputar pakai toa. Oh, sabar sudah. Jangan suara dulu, jangan suara. Oke.
Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan tumpahan darah, dengan jin? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya Islam di mana? itu diekspansi, disebarkan dengan pertumpahan darah, dengan pedang. Saya minta dalilnya mana? Berarti ucapanmu salah. Saya minta dalilnya mana? Itu perang-perang itu, penaklukan Mekah, Perang-perang penaklukan kita semua minta itu. dalilnya mana? Dalil mana? Nah, sekarang kita buktikan. Kita buktikan pernyataan yang tadi. Kita buktikan pernyataan yang tadi. Sekarang kita buktikan pernyataannya. Apakah Islam masuk ke Nusantara dengan pertumpahan darah? Jawab. Kasih saya bukti sejarah bahwa pasukan dari Arab sana masuk ke Nusantara untuk mengajarkan Islam. Oke, saya kasih tahu kamu tentang perang yang terjadi di daerah Sumatera. Ya. Itu orang Islam datang ke tanah Batak dengan membunuh orang-orang Batak karena tidak mau masuk Islam. Ya. Kamu buka sejarahnya, bro. Kamu buka sejarahnya. Akbar. Ada di Itu sana. perang Sejarahnya. Patri yang Anda bahas itu adalah orang-orang yang sudah Islam duluan, Mandailing yang sudah Islam duluan, yang ingin kemudian dimurtadkan, maka Islam melakukan peperangan. Itu. Oke, sekarang yang di Datang dari Sulawesi, mana? Orang sekarang Padri yang di itu Jawa, dari mana? sekarang Kan yang di datang Jawa, dari- sekarang yang di Jawa. Dengarkan, sekarang yang di Jawa. Siapa? Apa? Ya, mereka apa yang jadi terjadi? Islam. Mereka jadi Islam. Mereka menjadi Islam. Oke, kalau di Sulawesi? Sudah ada buktinya. Nggak, Kamu kalau tanya di Sulawesi, lagi. tunggu dulu. Sudah Tunggu dulu. ada buktinya, Juma. Saya nanti Kau akan tidak bertanya usah. kepada saudara. Dengarkan. Nanti saya akan Gara-gara- bertanya kepada Oke. saudara. Oke. Sekarang begini. Gara-gara- dengarkan Oke, dulu. dengarkan, Gara-gara- dengarkan. Sekarang di kekerajaan Majapahit, tolong tunjukkan korban 40.000 jiwa yang ada di sana. Tunjukkan. Dan siapa Dengarkan- pelakunya? Dengarkan dulu, Juma. Ada sejarah. Kamu jangan ribut masalah siapa yang terbunuh. Sekarang Anda tunjukkan pemakaman 40.000 atau 10.000 atau 1.000 yang dilakukan tentara-tentara Islam terhadap prajurit-prajurit kerajaan Majapahit atau kerajaan Goa atau kerajaan Luwu atau kerajaan Sriwijaya. Tunjukkan. Sebelum saya tunjukkan korban 40.000 jiwa yang dilakoni oleh orang Kristen Belanda. Dengarkan Ayo. saya dulu, Juma. Saya Ayo, kasih tahu ayo, yang ayo. saya sudah lihat. Ayo, orang ayo, orang, ayo. orang Paderi, Ayo. orang Paderi yang datang ke tanah Batak dulu. Dengarkan dulu ya. Orang Nah, Paderi. mana bukti kekejamannya? Tunjukkan. Tunjukkan bukti kekejamannya mana? Saya orang Medan, saya yang cerita ke kamu ya. Ya, saya Mereka tanya dengarkan. mana bukti kekejamannya? Mereka Mana menghancurkan. bukti kekejamannya? Mana? Tunjukkan. Mereka menghancurkan situs-situs tradisional kami. Orang-orang Paderi Mana itu. bukti? Mereka membunuh Kalau nenek moyang cuman kami. menuduh Buka di seperti sejarah. itu, Buka di sejarah, pantat bro. ayam Buka. juga bisa ngomong. Buka di sejarah perang Paderi Kalau itu di mana cuman terjadi. ngomong Buka kayak sejarah. begitu, pantat ayam juga bisa. Kita Buka butuh sejarah. bukti. Mana Kamu- bukti sejarahnya? Mana bukti sejarahnya? Sebenarnya kamu tahu, tapi kamu mana putar bukti balik sejarahnya? kata. Tertulis Sudah di terbukti buku di- apa? di perang Paderi. Tertulis di buku apa? Di kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Hindu sudah terbukti. Dan Ustaz Aduh, Basalama parah sudah saya. mengatakan tadi Islam disebarkan dengan pedang. Kenapa kamu malu? Makanya Kenapa saya kamu malu? tanya sama saudara. Kenapa Sekarang kamu saya tanya malu? kepada saudara, mana buktinya? Kenapa kamu malu? Penaklukan Mekah. Saya tidak malu. Saya malah mendengarkan. Saya malah Penaklukan Mekah, mendengarkan. Muhammad menyerang Mekah. Saya malah ya, mendengarkan. dan menghancurkan berhala-berhala di Mekah. Apakah itu tidak bukan dengan pedang? Berarti Anda membenarkan Nabi yang sama seperti Musa itu adalah beliau. Karena Nabi yang sama seperti Musa itu jago perang untuk menegakkan Juma, hukum-hukum Tuhan di atas bilang muka saja. bumi. Thank you. Thank Akui. you. Sekarang saya tanya Akui. samamu. Hei, Islam pasang disebarkan kupingmu. dengan pedang. Pasang kupingmu baik-baik. Akui dulu, Saya akui. ingin tanya kepadamu. Akui dulu. Dengarkan. Di mute dulu. Dengarkan saya. Dengarkan. Di dalam kitabmu sendiri tertulis, bukankah telah dikatakan oleh Musa,
Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku Musa. Dengarkanlah nabi tersebut dalam segala sesuatu yang akan nabi katakan itu kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, ini nabi siapa ini yang sama seperti Musa? Jawab. Jawab. Siapa nabi pembasmi yang sama seperti Musa? Pembasmi orang-orang kafir. Jawab. Loh, jawab. Emang Jawab. ada yang tertulis di situ Muhammad? Iya. Sekarang kalau tidak ada tertulis di situ Nabi Muhammad, siapa nabi pembasmi yang sama seperti Musa? Jawab saya. Meow. Hanya di dunia kisah pertempuran. Saya minta Anda Ya, jawab saya. Banyak di dunia ini kisah-kisah pertempuran, bukan hanya Muhammad Saya saja. minta Anda menjawab saya nabi yang Oke, sama seperti kalau- Musa. Ini berbicara nabi. Ini berbicara Oke, nabi oke, yang oke, sama oke. seperti Musa. Seperti Musa yang ya, seperti siapapun Musa. yang tidak mendengarkan hukum Tuhan yang dibawanya akan dibasmi dari Oke. umat kita. Siapa nabinya? Seperti Musa, apakah Muhammad siapa bisa nabinya? membela lautan? Apakah dengarkan saya? Apakah Muhammad bisa membela lautan? Bukan Apakah Nabi Muhammad. Muhammad Oke, lalu bisa bela siapa? lautan? Oke, bukan Nabi Muhammad. Lalu siapa? Jangan kau sama-samakan dengan Muhammad kalau begitu. Bukan Nabi Muhammad. Lalu siapa? Bukan Nabi Muhammad. Lalu siapa Nabi yang sama seperti Musa? Yang kemudian membasmi orang-orang yang tidak mau mendengarkan kemudian hukum Tuhan yang dia bawa. Lalu siapa nabinya? Itu urusan kitab kami. Itu urusan kitab kami. Itu urusan kitab Itu kami. urusan kitab Itu kami, urusan bro. kitab kami. Jelas sekali Itu urusan dikatakan. kitab kami. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara Itu urusan saudara-saudaramu kami, Juma. sama seperti aku. Dengarkanlah nabi tersebut dalam segala sesuatu yang nabi tersebut katakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua manusia yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut akan dibunuh dari umat kita, akan dibasmi. Ini nabi yang sama seperti Musa melakukan pembunuhan. Itu siapa? Jawab. Jangan cuma oke. Silakan. Oke, Jawab. kamu merujuk ke Muhammad. Ya. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad. Saya tanya samamu, itu siapa? Di dunia yang sama seperti Musa yang melakukan pembunuhan, peperangan. Tunjukkan siapa Nabi itu. Apa Jawab. katanya di situ akan dibangkitkan? Betul? Ya. Mulai Katanya, ngaco. dengarkan dulu. Di situ ada tertulis mulai akan gemetaran dibangkitkan. lututnya. Sekarang saya tanya mulai kamu. lututnya gemetaran. Tertulis di Mulai situ lututnya akan dibangkitkan. Kan lututnya mulai gemetaran. Saya tidak minta Anda menguraikan data itu. Saya minta Anda menunjuk satu oknum yang kerjanya hanya perang sama seperti Nabi Musa. Oke. Ketika dia diperintahkan Tuhan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, maka pekerjaannya hanya perang. Siapa Oke, Nabi sekarang kita tersebut? kritik Jawab teks. saya. Kritik teks akan dibangkitkan. Iya. Apakah engkau tahu sudah dibangkitkan apa belum? Larinya ke situ. Lah, Memalukan. jawab. Memalukan. Tulis akan dibangkitkan. Memalukan. Mau dia Apakah dibangkitkan engkau tahu dari sudah pingsan, mau dia dibangkitkan dari keterpurukan, mau dia Juma. dibangkitkan dari Juma. tidur, Juma. mau dia dibangkitkan dari ketertinggalan. Yang Juma. saya tanya, siapa tidak akan bisa lawan nabi? saya, Juma. Siapa nabi? Hei, Kau pakai tidak akan otak. bisa lawan saya. Siapa nabi yang sama Oke. seperti Musa, Oke. yang kerjaannya Oke. hanya membasmi orang-orang Oke. yang tidak mau menerima hukum Tuhan yang ada di tangannya? Jawab. Oke, sekarang saya tanya, apakah Nabi Musa kawin mawin? Lalu siapa nabi yang dimaksud? Nggak usah lari ke siapa Musa yang ditanya di sini. Yang sama dengan Musa. Dengarkan, Apakah Musa kawin mawin? Dengarkan. Apakah Bukankah Muhammad telah bisa membela dikatakan lautan? Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi Oke. dan dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku Musa. Oke. Dengarkanlah nabi tersebut dalam segala sesuatu yang akan Oke. dikatakannya kepadamu dan Oke. akan terjadi, berarti harus mutlak Oke. terjadi adanya pembasmian, mutlak terjadi adanya peperangan, mutlak. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dimatikan, akan dibunuh, akan dibasmi. Dalam bahasa original teks yang jelas dikatakan di sana, saya tidak mengada-ngada. Di situ ada kata
Exoloterewo. Apa itu artinya? Dibasmi alias dimatikan. Sekarang setelah Nabi Musa, siapa yang memimpin perang mematikan orang-orang kafir? Jawab. Sekarang kita kritik teks akan dibangkitkan. Kamu berbicara saya diam. Kamu tinggal menyebut nama, coy. Kamu tidak usah melilit lidah kayak orang-orang yang ada di mimbar gereja. Kamu tinggal nyebut nama oknum yang sama seperti Musa yang menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa kaum kafir dengan cara memerangi mereka sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu nabi siapa? Jawab. Jawab. Kamu berbicara saya diam. Sekarang Jawab. Sebut nama. Salah. Jangan kau nyelote kayak di mimbar gereja. Jawab. Kamu Gurunda, saya Gurindi. Kamu diam, saya berbicara. Kamu mengaku Gurundi. Kutanya sama Gurundi. Ada nabi setelah Nabi Musa. Ada nabi setelah Nabi Musa yang akan melakukan pembasmian terhadap orang-orang yang melanggar kemudian perintah dari langit. Saya tanya sama Gurundi, siapa nama nabi tersebut? Jawab saya, silakan. Oke, Gurunda diam ya. Gurunda diam. Dalam teksnya itu dikatakan akan bangkit. Akan bangkit itu belum tentu bangkit. Aduh, paman, memalukan belum kamu, tentu paman. bangkit. Dan diantara tengah-tengah saudaranya, berarti dari orang Israel. Apakah Muhammad dari orang Israel? Saudara-saudara Bani Israel siapa? Saudara Bani Israel siapa? Siapa? Ya orang-orang Saudara Israel Bani lah. Israel siapa? Orang-orang Israel 12 suku. Iya, saudara-saudara dari 12 suku itu siapa? 12 suku sudah. Saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu siapa? Tidak ada Arab di situ, bro. Iya, saudaranya dari Bani Israel ini siapa? 12 suku. 12 suku. Saudara dari 12 suku ini siapa? Sudah 12 suku. Itu aja. Kamu jangan kemana-mana. Kamu mau membantah saya, kau mau menghujat Islam dengan peperangan. Sekarang saya balik samamu. Di zaman Musa, sekarang saya balik samamu. Di zaman Siapa Musa, nabi pembasmi hukum-hukum jahiliyah di yang zaman datang Musa, setelah Nabi Musa? Jawab. Bicara tentang orang Arab di zaman Musa tidak ada Siapa berbicara tentang orang nabi Arab. yang datang setelah Nabi Musa yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi? Jawab. Oke, ini ada orang Yahudi saudaramu ini. Kita bertanya orang Yahudi. Mulai nangis. Ini ada orang Yahudi nih. Mulai nangis. Saya akan bentrokkan kalian dua. Oke? Mulai nangis. Justru kamu itu dari sejak lahir sudah bentrok dengan Yahudi. Paham ente? Ketika Musa Kenapa demikian? Karena Yahudi itu satu Tuhan. Muncul di tengah-tengah orang Yahudi, yaitu kaum Farisi yang keluar menyeberangi lautan, menjelahi daratan, mendirikan seks Nasranion alias Kristen. Itu kan sebutan kalian. Loh, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, coy. Itu kan sebutan Makanya kau kalian. belajar. Kisah Rasul 24 nomor 5. Dan adalah Paulus ini adalah tokoh dari Nasrani. Malu. Sekarang tadi Billy. Malu dia. Tadi kan kita ada berbicara sejak Malu kapan dia. Abraham pergi ke tanah Mekah membangun Ka'bah. Kamu jawab Billy. Billy kau jawab. Malu Kau dia. orang Yahudi kan? Oke, sama ya, pertanyaan yang sama ya. Sejak kapan Tunjukkan Abraham pergi ke Roma mendirikan Vatikan ya? Pertanyaan sama ya. Kalau itu saya jawab tidak ada. Ya tidak ada. Berarti Vatikan itu apa? Sekarang saya tanya. Vatikan itu apa? Vatikan itu Kamu apa? bertanya Gurunda, saya jawab tidak ada. Sekarang saya jawab, saya tanya kamu. Parah. Tunjukkan peta perjalanan Abraham. Sampai ke Nggak usah terlalu jauh. Nggak usah terlalu jauh. Tidak. PR-mu selesaikan dulu Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai Sekarang nomor di sini ada 23. Yahudi. Di sini ada Saksikan Yahudi. dulu itu. Di sini ada Yahudi dengan Islam. Nanti saudara pertanyakan ke beliau, ke akhi pura-pura Billy, bersaudara. siapa yang tertulis di Kisah Para Rasul 3 nomor 23? Karena di sini oknumnya setelah Yesus. Oke, Begitu. Billy bisa jawab Billy. Billy, dari tadi kamu jadi berhala terus, naik jadi berhala.
Nangis dia. Sebutkan peta perjalanan Abraham. Nangis dia, nangis. Sebutkan peta Saya akan perjalanan jawab. Abraham. Nangis dia. Saya akan Sampai jawab. ke Arab sana dia membangun Ka'bah. Oke, tunjukkan. Oke. Saya akan jawab lewat semua teknik yang ada di dalam sumber-sumber Judaism. Cluenya adalah sumur Laroy. Di situ dikatakan, disinilah tempat Bani Ismail Buka. dan disitulah ada air Zam-Zam. Kita lihat. Kasihan. Buka data perjalanan Abraham dulu, perjalanan Abraham. Kasihan, Kau buka Toramu, jangan kau buka sumber lain. Kau buka Toramu. kasihan. Kau buka Toramu. Mulai dari kejadian kau ceritakan. Jangan nangis. Pelan-pelan. Bang Madewi, coba tadi kan pertanyaan di Bang Zuma, Gunda Zuma itu kan bertanya, jawab dulu, kita selesaikan clearkan, habis itu kita ke sana, nggak apa-apa gitu loh. Enggak, Kita akan ini kan bahas, tadi Lilo, kita kan sudah menjawab. Sekarang tunjukkan di dalam Torah perjalanan Abraham sampai ke Mekah sana, membangun Ka'bah. Bukan, saya belum mengena tadi. Jujur saya mendengar tuh belum mengena antara tadi pertanyaan dari Guru Zuma tentang Itu sudah melebar. Enggak, itu sudah melebar. Enggak, Sudah melebar. Tadi kan dari Ya, awalnya Anda kan membahas tadi perang Padri segala macam ya Kalau saya kan? menjawab aimah dakwah, jelas sebenarnya saya akan menemukan di sana ternyata benar gitu loh. Para aimah dakwah ini gitu loh, orang-orang pendakwah ini gitu loh. Monggo silakan. hargai Anda karena saya ke ini dulu ke siapa ini si Billy ini. Saya minta dia tunjuk Kabur nih. perjalanan Abraham. Saya minta tunjukkan peta perjalanan Abraham sampai dia Anda membangun tadi Ka'bah. menghujat perang Padri. Ya, itu sudah selesai. Kita anggap selesai. Ustadz siapa namanya tuh? Basalama. Sekarang pertanyaan saya, Kisah para pewarta 3:22-23, Bang ada Juma. nabi setelah Brunda, Yesus kamu tidak yang menjawab. membasmi orang-orang yang menjawab. tidak mau menerima hukum-hukum Tuhan. Itu siapa? Karena kamu tidak menjawab Ayo. tadi, disebarkan dengan pedang. Ulamamu yang berbicara. Kan sudah ku Ulamamu yang jawab. berbicara. Siapa? Kan sudah ku jawab. Ya atau tidak? Cakupan Ya atau daripada tidak? apa yang Saya diterangkan oleh Ustadz siapa namanya? Basalama itu Ya atau cakupannya tidak? adalah ketika Jawabannya Islam diperangi. ya atau tidak? Ketika Ya atau Islam tidak? diperangi. Nah, kalau Anda memahaminya seperti itu, muncul pertanyaan. Saya kasih 3 siapa contoh. nabi yang membasmi, yang membunuh ketika dia datang ke atas muka bumi? Hukum Tuhan yang dibawa tidak didengarkan oleh kaum-kaum paganisme. Itu siapa? Benar. Nah, Kan itu. pertanyaannya jelas. Jadi saya sudah Gitu, kasih Bang 3 Dewi. contoh. Yang pertama Bang perang Dewi, Paderi, Bang yang Dewi. kedua adalah perang kerajaan Demak menyerang kerajaan Hindu. Allahu Akbar. Ntar akan mengena tentang adabul isti'la gitu loh. Ntar dibahas para ulama itu. Apa sih adab isti'la ini gitu loh. Makanya ntar kamu harus. Yang ketiga adalah Aduh. penyerangan. Main mute, sabar, santai saja. Sekarang saya minta Juma, kau Saya minta Anda menyebutkan Ya atau oknum. tidak? Hei. Islam Saya diajarkan minta- dengan pedang, disebarkan Oke, dengan pedang, ya atau tidak? Oke. Ya atau tidak? Saya mengatakan Ya kepada atau saudara, Islam datang untuk menaklukkan semua hukum di atas muka bumi ini, di Disebarkan atas dengan pedang daripada atau tidak? hukum-hukum Allah. Nabi Musa kemudian membawa ajaran Tuhan dengan memerangi kaum-kaum kafir, kaum bidat, Abu Dahzarah. Itu perintah. Nah, acuannya sebagai agama samawi muncul kemudian setelah Yesus berdasarkan kisah para Rasul 3, sosok Nabi yang sama seperti Musa yang menaklukkan hukum-hukum jahiliyah, ya, dengan cara pembasmian. Kalau pembasmian di dalam bahasa kitabmu sendiri jelas exoloreto. Apa itu? Mematikan hukum-hukum tersebut, membasmi orang-orang jahiliyah tersebut. Kalau mereka tidak ikut kepada ajaran Tuhan, maka mereka dibasmi. Apa acuannya? Kisah para Rasul 3:23. Kenapa Anda malu mengaku itu? Kenapa malu? Karena Tuhan Anda yang dibasmi. Karena penulis-penulis kitab Anda yang dibasmi, bukan dia membasmi bangsa lain. Gak cocok. Oke. Apalagi? Oknumnya yang saya tanya, apa jawaban Anda? Itu kan
narasimu. Sebelum saya jawab oknumnya siapa, kamu jawab dulu. Islam disebarkan dengan pedang. Jawabannya Kan iya atau sesuai tidak? tadi kisah Iya para atau rasul. tidak? Kisah para rasul, berdasarkan kisah para rasul. Oke. Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari sebangsanya. Berarti ada peperangan terjadi. Ini Saya jadi sudah melebar akui. kita. Jadi melebar Sekarang kita. pertanyaan saya, Dengarkan, Juma. siapa nabi yang diutus sama seperti Musa yang menegakkan hukum-hukum dengan cara melumpuhkan lawan-lawannya? Jawab, siapa namanya? Oke, jadi melebar kita ke Bang Juma sampai ke kisah para rasul. Bang Juma tahu siapa penulis kisah para rasul? Bang Siapa Dewi, saya penulis tuh kisah para menyimak rasul? itu. Juma. Saya temenjak Bang Juma. Juma, bener Bang Juma itu menyatakan seperti itu. Makanya kita akan Menangis tahu dia. gitu loh. Menangis Karena dia. adabul istilah itu apa? Oke, ada Azab dari tertulis Allah di kisah tentang para rasul. benar. Azab dari Allah itu merantasan. Maksudnya di sini apa? Setelah Musa, tadi kan Anda menyatakan bahwa saya buktikan mana mujizatnya Nabi Muhammad bahwasanya bisa membelah lautan. Itu adalah mujizat yang dimana untuk mengadab sebuah kaum. Siapa? Fir'aun. Setelah itu Allah mengangkat adab tersebut. Adabul isti'la. Makanya setelah Musa masuk ke Palestina tidak ada lagi adab sampai Muhammad SAW. Gitu ya, paham Oke, ya? sudah ya. Adanya Oke, dia sekarang Allah. begini. Sekarang Paham. begini. Bang Juma membawa kisah para rasul. Siapa penulis kisah para rasul, Juma? Lukas. Terus siapa lagi? Lukas aja, Lukas. Kamu bilang kitab itu adalah kitab-kitab palsu, kisah para rasul. Yohanes. Saya kan Sekarang sudah kamu bilang, mengutip dari situ. Aduh, Juma. Kau tunjukkan di mana saya pernah mengatakan bahwa kitabmu itu palsu. Nggak pernah saya katakan itu, nggak pernah. Saya mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Itu perkataan saya. Itu standar ganda kok, Juma. Oh, Di siapa sisi bilang? lain, kau Mana bilang ada itu pernah saya mengatakan palsu. kitabmu palsu? Kitabmu Kisah itu para asli. Asli karangan. Oke, kitabmu itu asli. Asli karangan, asli hasil penyelidikan. Tapi bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Belum cakap aja kalian ya. Untuk Kamu belum menguatkan- mengerti perkataan Untuk saya ya. menguatkan Al-Quran, kalian mencomot Alkitab. Lu kok menguatkan Al-Quran? Oke. Untuk menampar pernyataan kamu, saya gunakan kitabmu sendiri. Oke, Al-Arab oke. 157, Al-Arab 157. kalian Saya memakai tanya tafsir. samamu, Dengarkan. nama nabi yang Al-Arab sama seperti Musa. 157. Hei, kau belum jawab, kamu belum jawab. Kamu malu, kamu malu. Karena tidak ada oknum yang bisa berdiri, tokoh Oke. yang bisa berdiri di Kristen yang sama seperti Nabi Musa. Kamu malu? Hah? Malu ya? Host, besarin akhi Billy, host. Saya akan jawab. Dengarkan Saya pertanyaan akan jawab. Sebut aja namanya siapa? Islam disebarkan dengan pedang atau tidak? Kan saya sudah mengatakan samamu, Tuhan akan datang menegakkan hukum-hukumnya Keluar kepada dari Alkitab. siapapun. Jangan jawab dari Alkitab. Kau jawab Kenapa dari rupanya? Kenapa? Kamu malu? Kamu malu? Kau jawab Kamu malu? Alkitab. Jangan La haula jawab wala pakai quwata Alkitab. illa billah. Malu dia. Jawab Ya. pakai Silakan, silakan. Izin Gurunda Alkitab. sebelum ambil masuk. Gurunda kok mengasih isi Alkitab. saya Kamu Ustadz sebelum ke pendeta. masuk ke Bang sebelum masuk ke Bang Billy, saya minta tolong moderator. Juma. Moderator, Kamu Ustadz ke pendeta. sabar. Suara saya udah mau habis. Moderator, Fani, Jawab Alkitab. Widya, sabar. Bisa bantu saya nggak memute-kan si ini untuk membesarkan, bisa nggak teman-teman di atas? Moderator. Widya, moderator. Iya, bisa nggak membesarkan orang gitu? Soalnya jadikan ya bisa ya, makanya Billy, pertanyaan saya tadi kau jawab Gimana, dulu. Bang Billy? Billy, kau jawab dulu pertanyaan. Oke. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita akan jawab itu dengan data. Kapan Ibrahim membangun Ka'bah? Lihat dulu, lihat. Di dalam Genesis Torah. 16. Ini Torah tuh. Genesis ya. Di dalam Genesis 16 dikatakan Alken kara leber la aroy hine ben kedem uven beret. Artinya oleh sebab itu sumur itu disebut sumur BR Laharoy. It is between dan itu Saya ada di katakan antara Ka'bah bukan Kades sumur, dan Ka'bah. Beret. Sabar dulu, sabar. Oke. Kita lihat bagaimana Ibn Ezra mengupas hal ini. Dikatakan BR Laharoy Lasir Yihya Hasem Lisyana Be'akharit. Artinya
Lihat, BR Lahai disinilah. Tunggu bentar. BR Lahai means artinya the well, artinya ialah sumur bagi sumur bagi orang hilang, ya. Nah, terus kita baca lagi. The well yaitu sumur. Sumur itu disebut La'aroi oleh karena apa? Oleh karena because Ayat berapa itu? because the Ismailite, karena orang-orang keturunan Ismail held annual festivities, melakukan hajnya, ya, hari-hari raya mereka di situ. It is sumur itu kadang-kadang disebut sumur siapa? Sumur apa? Zam-zam. Nah, ya. Nah. Di mana jam-jam? Ya. Di mana dikatakan jam-jam? Lah itu tuh. Di mana? Tuh. Di ayat berapa? Ayat berapa? 16 ayat 14. 16. Yang keturunan Ismail itu ya? Inilah keturunan Ismail ya? Tahu dah. Lu kan udah gua kasih. 25 ayat 14. Misna Duma Masa. Hadap mana? Juma yang mana kau maksud? Ya ini tuh. No, 16. Genesis 16. Oke, 16. Nah. Kejadian 16 ya. Ayat 14. Ayat 14. Paling dia lari ke terjemahan. Itulah sebabnya sumur itu disebut sumur Lahai Roy yang letaknya di antara Kades dan Beret. Kades dan Beret di mana, Bro? Oke. Di mana? Makanya Di mana? dengerin Kades dan Beret di mana? Kata ini. Kades dan dengerin. Beret di mana? BR Lahai. Sok ya. tahu, bisanya cuma bertanya. Artinya Dengarkan, iyalah. dengarkan. BR Lahai artinya sumur yang mana orang itu akan hidup di tahun yang akan datang, ya. Disebut demikian Lahai oleh karena keturunan Ismail melakukan haknya atau annual festivities, upacara keagamaannya, ya. Hal itu sumur itu dipanggil demikian. It is still in existence dan masih ada sampai saat ini, dan sumur itu disebut Zam-zam, ya. Silakan. Oke, Akhi Billy, tadi kan pertanyaan tentang Bang Zuma itu gimana itu? Tentang Musa. Sehingga siapa ini kan gitu yang menegakkan kalimat tauhid tersebut gitu loh. Sehingga biar teman-teman tahu juga yang di bawah, buat teman-teman yang di atas juga gitu. Sehingga Dewi ini coba dijawab gitu loh. Tanya Kades dan Beret. Jadi udah jelas ya. Siapa? Kalau di internal Yahudi itu dikatakan di situ bukan tertuliskan, tapi orang yang kemudian menjadi pelanjut tongkat estafet Nabi Musa alaihissalam. Coba tanya Akhi Billy. Akhi Billy, coba. Kekuatan militer ya, ingat dengan Iya, kekuatan benar. militer. Ya, Oke. dengan army, tentara. Oke. Diam dulu Dewi, Oke. Dewi diam dulu Dewi. Bentar Dengan ya. kekuatan militer dan tentara, Yehoshua bin Nun ya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Musa. Jadi Nabi Musa. nanti yang sama seperti Musa ialah Yehoshua bin Nun yang punya pasukan. Ingat, punya pasukan. Tapi kalau ke Yesus nggak masuk ke Yesus karena Yesus tidak punya pasukan, tidak pernah dia punya pasukan. Uang dia aja ditabokin dia aja. Oke, sumur. Kelambungnya. Tadi sumur. Oke. Dulu fokus dulu. Jangan ke Sumur jam-jam. Sumur jam-jam yang kau bilang tadi di ayat berapa? Di ayat berapa? Masih ngamuk dia. Ya udah kalau gitu kamu nolak Sam-sam. Sekarang tunjukkan sumur itu. Kalau bukan yang di Mekah sana lalu Oke, di mana? saya baca. Tunjukkan. Saya baca ya. Nah. Saya baca di ayat Jangan 14. kamu baca, tunjukkan aja sumur. Di mana sekarang sumur itu? Saya baca, makanya kan saya tanya si Billy tadi. Ini kan tertulis terletak di Kades dan Beret. Adakah Kades dan Beret di? Nah sekarang kau di carilah Arab? sumur itu. Mau dia di antara Makassar dengan Jawa Betawi, cari. Ada nggak di sana sumur itu? Oke, tadi Billy juga Sekarang bilang jam-jam. sekarang saksi sejarahnya yang masih ada sumur itu di mana? Cari. Ya, makanya Torah. Ini Torah. Oke, kau Tertulis bacakan di sini. Torahmu. Oke, Ibn Ezra menulis begini, it is still existence, masih ada sampai Masih ada saat sampai ini. sekarang. Nah, cari Di mana tertulis? Di mana And tertulis? it's called. Di mana? Kayak tadi udah dikasih tahu. Ini lagi Di gua baca. mana? And is called, Ketika dan engkau itu membawa disebut data, Zamzam. Kades dan Beret kau tunjukkan di mana letaknya. Kau Sumurnya aja kau cari, susah kali.
Sumurnya. Masa Kita manapun Kadesenberi itu letaknya di mana? Saya tunggu Enggak, sekarang. masalahnya kamu menyebut nama tempat. Nama tempat itu bisa berubah-ubah kayak Ujung Pandang jadi Makassar. Nama udah tinggal. Sekarang sumurnya di mana? nanya Billy. Sinai Billy. Gunung Sinai itu yang Gunung Sinai yang asli di mana? Di Mesir atau di Saudi Arabia? Kau tanya begitu. Yang asli itu di Saudi Billy. Arabia. Ini tadi pertanyaan saya, Mulai nangis. adakah Abraham tertulis di Torah membangun Ka'bah? Tuliskan itu. Jangan kau lari ke sumber jam-jam. Pertanyaan saya jelas tadi. Aduh, Apakah parah, Abraham membangun Ka'bah? Tunjukkan di Torah. Ayat berapa? Saya tunggu sekarang. Mampus kau kan? Ya Kau udah. Kau bohongilah imanmu, Billy. Kau bohongi Ya udah. demi Mampus, bersahabat dengan Muslim. Justru aku membuat kau berpikir lebih keras. Buktinya benar kau berpikir lebih keras. Ya. Demi Kau bersahabat berpikir lebih dengan keras. Muslim di sini. Kenapa air zam-zam itu? Ka'bah bukan jam. Dan air zam-zamnya berarti Abraham pernah ke sana, kucluk. Karena di dalam Al-Quran yang membangun Ka'bah Yang membangun Ka'bah. itu adalah Abraham. Sekarang tunjukkan di dalam Torah kisah yang sama. Yang kamu maksud Ka'bah ini yang sekarang terus yang kamu cerita adalah Nabi Abraham. Kan lucu ente. Tunjukkan. Jangan bertakia di sini. Saya mau data. Bukti kalau Abraham alaihissalam data. itu Saya pernah mau data. ke sana, Saya adanya mau- penunjukan sumur Zam-Zam itu. Jadi Nabi Abraham pernah menunjukkan mewariskan kepada anaknya Ismail alaihissalam, sama seperti yang ada Masjidil Aqsa, warisan Nabi Abraham kepada anaknya Nabi Ishak. Jadi dua anak ini masing-masing menerima warisan, satu Masjidil Haram, satu Masjidil Aqsa. Kristen dapat warisan apa? Batu sakar. Apa perbedaan Ka'bah dengan Akbar. jam-jam? Apa perbedaan Ka'bah dengan jam-jam? Ini tidak Apa di dalam perbedaan Ka'bah Torah dengan itu. jam-jam? Di dalam Torah itu banyak hal yang rahasia bentuknya. Misalnya, Oke. Abraham dari Ur Kasdim. Tunjukkan ayatnya, Ada apa di tunjukkan Ur ayatnya. Kasdim? Abraham pernah dibakar di api menyala-nyala. Ur Kasdim. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Apa? Abraham Tunjukkan dibakar. ayatnya. Nanti kalau aku tunjukin lagi, aku tunjukin lagi kau ngeles, marah-marah. Saya bilang tadi, tunjukkan ayatnya di Ka'bah. Jangan kau lari-lari kemana-mana. So Billy, sakti pakai dia. otakmu, Billy. Kamu orang Manado, toh ngana pakai otak ngana. Saya juga orang Manado. Sakti dia. Ngana pakai otak. Mana Manado nggak ada yang bego kayak begini. So sakti dia. Jangan Yang bodoh. Ayo. kamu nggak malu gitu berdebat sama yang punya kitab? Kamu nggak malu? Tunjukkan di mana Enggak, Abraham saya tanya membangun dulu, Ka'bah. kamu nggak malu berdebat sama yang punya kitab? Kamu nggak malu? Seakan-akan kamu lebih tahu daripada si pemilik kitab. Gurunda, saya dengan Billy dulu. Gurunda diam dulu ya. Ya, Billy tunjukkan Billy. Kamu ditertawakan loh, ya Allah ya Billy Karim. tunjukkan di mana Abraham membangun Ka'bah. Tunjukkan Billy. Tunjukkan supaya jangan ini pura-pura kamu di sini bersahabat. Tidak padahal di ada Arab saling kewajiban tembak-tembak. bagi beliau untuk menunjukkan itu karena beliau Tunjukkan. itu Yudaism, bukan Muslim, dia bukan Islam. Supaya ayat-ayat Al-Quranmu itu gugur. Supaya ayat Al-Quranmu itu gugur yang berbicara tentang Bagaimana itu. caranya? Begini, Bagaimana jangan caranya bisa kamu gugur. gugurkan? Gimana Saya kamu bisa akan- gugurkan? saya- Gimana? Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya. Saya yang balik tanya samamu. Rumah Baitel yang pertama kali didirikan Abraham itu di mana? Setelah dia keluar dari Mesir. Jawab saya. Jangan bertanya ulang, Gurunda. Jangan samakan. Aku tanya samamu. Rumah Allah atau Bait Elohim yang pertama kali didirikan Abraham ketika dia keluar dari Mesir itu di mana? Tunjukkan ke saya. Mana tahu dia. Mampus. Jangan sekelas Gurunda begini. Ingat bom-bom. Kalau bom-bom Allahu ditanya, Akbar. dia menjawab Aduh. secara Alkitab. Dia tidak pernah mengais-ngais isi Al-Quran. Bom-bom itu yang kau hinakan itu. Kita ini Sekarang sedang kau tiru membahas dia. Abraham kan? Iya. Saya bertanya tentang Abraham. jangan Berarti kaitkan kalau dengan kamu yang lain. bertanya tentang Nabi Abraham, berarti kamu sedang membahas Islam juga. Karena Nabi Abraham itu adalah Nabi kami. Terus kenapa kamu batasin?
Nabimu kan Paulus, Lukas, Markus, beda. Orang-orang Yunani itu nabimu. Sebentar ya, saya ada telepon. Beda kita. Oke, jadi di dalam Torah itu banyak hal-hal yang tidak diceritakan secara detail, tapi menjadi clue, menjadi hints, petunjuk-petunjuk yang punya penjelasannya di dalam Torah lisan. Misalnya, waktu Abraham dikatakan orang Ur Kasdim. Ur itu seperti tungku api. Nah, ada apa dengan tungku api? Kita lihat bahwasanya Abraham Avinu pernah dibakar di api oleh Raja Nimrod. Oleh karena dia menghancurkan berhala atau tuhan-tuhan daripada ayahnya. Itu bisa kita ketemukan di dalam Torah. Nah, sebutan BR Roy ya, sumur yang mana si Hagar dan Ismail tinggal di situ setelah berpisah dengan Abraham, udah tinggal di situ. Dikatakan di sini oleh para hakam, BR Roy, the well of him, artinya ialah sumur yang mana orang itu akan hidup di tahun yang akan datang. Ya, the well was so called because Ismail, sumur itu disebut demikian oleh karena orang-orang dari keturunan Ismail melakukan annual festivities atau festival-festival keagamaannya, ya. At this well, di sumur ini. Nah, it is still in exist dan itu masih ada sampai sekarang, and it's called well Zam-Zam. Itu penerangan. Jadi itu adalah clue, hints untuk orang berpikir. Kabur dia. Iya, lanjutkan guru ini pasien selanjutnya. Abraham itu memang pernah membangun beberapa rumah disebut Beit El. Tadi benar tuh, Akhi Zuma bilang Beit El. Artinya ada bait suci di selatan di Yerusalem. Beit El yang dibuat itu ada di Shamron atau di Samaria, itu di Israel Utara. Betel itu atau Beit El itu didirikan oleh Yakub, bukan oleh Abraham. Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ayatnya. Kejadian 12 Anda baca. Tuh, Akhi Zuma udah kasih tuh. Iya, mungkin like dia. Ya, naik lupa bawa jaring. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur, Beit El. Ia memasang kemahnya di sebelah Beit El itu. Disitulah ia membangun mezbah bagi Tuhan. Itu. Oke. Bro Billy, lokasi sumur tadi sudah kamu dapat belum? Itu tugas kamu mencari, kok suruh saya. Oke, ini, saya bukakan datanya. Sini, besarkan saya. Lokasi Kades Barnea digambarkan sebagai sebuah mata air atau oase di sebelah selatan Kanaan. Di sebelah kanan selatan Kanaan. Di padang gurun Sin. Di sebelah kanan. Kenapa kamu bilang ini di Arab? Demi kau bersahabat dengan Muslim kau. Di padang gurun Sin. Keimananmu, Billy. Demi bersahabat dengan Juma kau hancurkan keimananmu. Saya Galatia 4 1 perikop. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Dia adanya di Arab. Kasihan. Baca Galatia 4. Biar ku suapin kalian. Galatia 4 Paulus yang adalah ahli Taurat, orang Farisi. Hey. Dia jelas sekali menerangkan bahwa ada yang disebut Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab. Di sanalah kemudian sumur itu kucluk. Galatia 4. Kasihan ditampar Bible. Ditampar Bible.
Ya Gurunda, Allah ya saya dengan Karim. Billy dulu. Saya dengan Billy dulu Gurunda. Tak ajarin supaya kamu tidak malu-maluin. Iya. Galatia 4 penulis kitabmu yang bernama Paulus yang ahli kitab itu Gurunda. mengatakan bahwa Gurunda. Hagar dan anak-anaknya itu menempati gunung Sinai Ya, di Hagar itu. Arab. Oke. Berarti Gurunda. Tuhan Gurunda. memberikan sumur kepada dia di mana? Di Arab. Gurunda, kami dengan Yahudi dulu. Ya, dengan ya, Yahudi udah nangislah kalian. Ya, Oke. silakan. Billy, di mana tadi lokasinya? Buka dulu. Saya bilang ini di Kanaan, di selatan Kanaan. Kau buktikan di mana itu? Buktikan dulu bahwa itu di Arab. Aku Ayo, baca cepat. deh. Ayo Billy. Tadi kita berbicara tentang Ka'bah. Di mana Abraham membangun Ka'bah kau tidak bisa tunjukkan sampai kau jadi patung di sini. Sekarang lokasi sumur itu di mana? Kami bilang tadi di selatan Kanaan. Sekarang kamu jawab. Kamu bantah. Sudah benar. Kalau kamu mengatakan selatan dari Kanaan, sudah benar. Berarti arahnya ke Arab, kucluk. Lu pikir di mana? Namanya selatan Kanaan, bukan Iya, berarti di luar selatan, daerah Kanaan. selatan dari tanah Kanaan itu apa? Gurunda, Kalau ke Gurunda, Arab itu tenggara bukan selatan. Itu gurun Arab. Ya Allah ya Karim. Sabar, Makanya sabar. diterangkan, dengarkan. Kejadian 12 nomor 7, kejadian 8 nomor 20. Atau kejadian 12 saja. Di situ dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham alaihissalam dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikanlah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian Abraham pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Betel ini apa? Berarti sudah ada Betel pada saat itu. Oke, kenapa Gurunda yang Jangan-jangan kau nak menjawab? ngerti Betel lagi. Kenapa Gurunda yang menjawab? Kalau Gurunda bilang selatan Kanaan itu adalah arah ke Arab, sekarang saya tanya, Indonesia bagian timur apakah ikut ini PNJ? Apa hubungannya? Sekarang kau tanya apa? Kau tunjukkan Selatan Kanaan negeri artinya, selatan. dengarkan dulu, selatan Kanaan artinya berarti Artinya? di dalam peta Kanaan selatannya yang dimaksud di situ bukan merujuk kepada Arab. Kalau Arab bagian Makanya saya selatan tanya, apa? selatan daripada tanah Kanaan itu apa? Udahlah, kalian tuh cocokmologi. Ya udahlah. Cocokmologi. Cocokmologi. Oke, Apa? Negeb itu selatan, tanah Negeb itu tanah selatan. Sekarang Jangan pertanyaan cocokmologi. saya, Jangan cocokmologi. Yuk kok cocokmologi? Sekarang ketika Abraham mengarah ke selatan, ketika dia mengarah ke selatan, dia kemana itu? Apakah Indonesia Kepatikan? PNJ ikut? Hah? Apa? Kepatikan gitu? Itu gurun Arab itu selatan. Indonesia bagian timur? Indonesia Itu Kanaan, tanah bro. airku. Udahlah, oke. Tanah Billy kau jawab, Billy. Billy kau jawab. Allahu Akbar, Billy kasihan kau kali jawab, orang Billy. ini. Billy kau jawab. Billy, mana sumber-sumbermu Billy? Jangan kau jadi patung, dari tadi kau sudah patung, sini patung lagi. Biasanya kau ribut sekali. Kejadian 26 nomor 25 sesudah itu apa tuh di kanan sana? Billy, dari tadi kau patung loh, sudah 3 jam kau jadi patung. Bukan begitu, karena saya sudah menjawab semua. Gak ada Dan kau jawab, itu gak ada tugas kau jawab, kamu gak ada. mencari. Sudah menjawab. Saya sudah Gak ada kau memberikan jawab. data lagi. Kamu tidak pakai data. Tunjukkan Kamu di pakai mana. congor. Ingat, saya pakai Di data. mana? Kamu pakai congor. Ya. Pakai Di mana? Di mana? pakai Memakai congor. congor, saya pakai Di mana? data. Di mana? Pakai Di mana? congor. Di mana terletaknya itu sumur itu? Tunjukkan. Oke, bukan di Arab. Lalu di mana? Bang Juma, jangan begitulah. Kami dengan Billy dulu. Ya, saya tanya, bukan di Arab. Lalu tunjukkan sumur itu di mana sekarang? Di sini tertulis di selatan Kanaan. Iya, Sekarang di kami- mana? Di mana itu? Di mana? Tunjukkan sekarang. Sekarang keadaan yang sekarang. Kita lepaskan kitab Anda, kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, lepaskan itu. Sekarang kita mengarah ke tempat yang ada dalam kehidupan nyata sekarang ini. Jangan Sekarang kenapa Bang Juma bela-bela Billy? Bang Juma netral dulu. Sekarang tutup Bible, tutup Bibelmu, tutup. Sekarang kita lihat fakta, buka mata lebar-lebar. Di mana sumur itu sekarang? Bang Juma kenapa bela-bela Billy? Lah ini Kami dengan berbicara Billy mengenai dulu. agama saya juga, karena berbicara mengenai agama Samawi, berbicara dengan bapak para nabi. Oke. Saya harus punya andil. Saya tanya samamu, tutup Oke. Bible, tutup Bibelmu sekarang, tutup. jangan pakai tafsiran Nah, sekarang kau orang. lihat, kau keluar dari Oke. rumah, kau keluar lewat pintu, jangan lewat jendela. Kau pandang ke depan. Oke. Tanya
tanya keadaan dunia saat ini. Di mana sumur itu? Oke, Bang Juma bilang tadi, ini menyangkut Bang Juma. Apakah Kades dan Barnea ada di Al-Quran? Sumur ini? Nenek Ada tidak? Mukiper. Tidak Saya ada, katakan, dengarkan saya, Sumur dengarkan sudah saya, mahal lah, Bang, di dengarkan Kades saya. Barnea. Sumur itu Ya, sudah tidak ada lagi. dalilnya itu sumur itu masih ada sampai sekarang. Itu kata siapa, Pak? Itu kata Al-Quran. Kata Al-Quran. Yang dipakai itu kata tafsiran Al-Quran atau orang, kata pendapat orang. Billy? Itu Tafsiran, Pak. jelas di Kejadian 16. Sumur itu adalah sumur warisan. Nah, sekarang kalau Anda Itu sumur kemudian itu bukan tidak ditemui oleh mengimani Abraham, oleh Hagar. itu adanya Abraham di tidak Arab pernah disebut sana. Itu Hagar. Pak. Tolong tunjukkan ke saya sumur itu sekarang di mana? Bang Juma seperti ini supaya diskusi kita ini enak. Saya dengan Bang Billy dulu Bang Juma. Nanti baru Alah, Anda kamu cuma tanggapi. bisanya bertanya. Giliran kamu ditanya nggak bisa Dia bertanya, oleh dia Hagar. bertanya kepada saya tunjukkan di selatan Kanaan. Sekarang kami balik bertanya. Yang Nah, dia selatan ceritakan Kanaan di itu mana? apa? Sekarang ini selatan dari tanah Kanaan itu apa? Yang Billy Sekarang siapa? Yang Billy siapa di sini? Bang Juma kan? Saya tanya samamu, selatan Aduh. dari tanah Kanaan sekarang ini apa namanya? Mekah itu di Tenggara, Pak. Mekah itu di Tenggara, bukan di selatan. Tenggara dari mana? Dari Kanaan. Tenggara kok bilang selatan. Juma. Allahu Ya Akbar. nggak ke timur, Pandai ke antara kali kau timur orang dan selatan, bebas. Pak. Selatan Tenggara. itu arahnya ke Semenanjung Arab. Bukan, Pak. Tenggara Allah. itu antara timur dan barat, antara Tenggara pul selatan. Oke, kita buka Antara dulu timur ya. selatan jadi selatan. Kita buka dulu orang-orang Palestina. Kenapa kitabmu masih menerjemahkan Negeb? Karena Negeb itu artinya selatan. Aduh, Negeb Negeb itu selatan dari sampai Kanaan, kepada Pak. Betel. Berarti Betel itu Karena ada di Negeb itu selatan. Kanaan. Kejadian Kades 13. Barnea itu di Kanaan. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Betel Ayo. itu Kanaan, Pak. Betel itu sebutan dan mendirikan tuh Betel itu adalah Yakub, bukan Abraham. Ya, ini jelas-jelas dalilnya Abraham. Dibilangnya ya. Itu tempat yang disebutkan di Betel, tapi dia mendirikan mesbah yang Sekarang saya tanya saudara, tua mana Yakub dengan Abraham? Abraham lah. Pandainya saudara, pandai. Pada masa Abraham sudah ada Betel atau enggak ada? Itu nama tempat, ada. Ya, nama tempat lagi. Tapi itu nama tempat. Nama tempatnya Betel, Aduh. tapi yang mendirikan mesbah, yang Aduh. mendirikan rumah Allah itu Bait El tadi itu Yakub. Kalau Ya mendirikan Allah, mesbah ya di tempat Karim. bernama Betel itu Abraham, nama tempatnya. Tapi Bait El itu didirikan oleh Yakub ketika Yakub bermimpi ada tangga ke sorga, malaikat Tuhan datang. Nah itu Allahu baca di kitab Kejadian. Itu nama tempat itu tuh Betel. Di situ Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan. Bait El atau Bait El Ad itu didirikan oleh Yakub ketika dia menuju ke Kanaan kepada saudaranya Laban untuk mencari Jadi ada wilayah yang disebut Betel. nama tempat. Iya, Ya, ada. Di mana itu? Di mana itu kota Betel? Di mana? di Kanaan. Oh, Oke, ada oke, di oke. Kanaan kot. Juma. Saya tunjukkan kamu data. Itu tidak di Mekah, tidak di Medina. Juma, saya tunjukkan kamu data Juma. Orang Palestina kiblatnya kemana? Kemana ini? Arah Tenggara. Cuma kamu dari tadi, aduh, sekelas gurunda. Hah? Mereka sholat ke arah mana gurunda? Ke arah Tenggara, bukan selatan. Kamu kira tanah Kanaan yang dimaksud itu yang mana? Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Ke arah Ini yang Tenggara. yang diceritakan di Kejadian 12 ini. Arah Tenggara. Ini yang diceritakan di Kejadian 12 ini. Itu di mana? Di Kanaan. Mana? Coba dalilnya mana? Kejadian 12 mana dalilnya? Mana? Jadi ketika Nabi Abraham keluar dari Mesir itu langsung Kanaan gitu. Iya. Oh, jadi Mesir dengan Kanaan itu tetanggaan. Iya, tetangga. Jarak Mesir ke Palestina itu berapa kilometer? Dekat. Dekat.
Iya, dekat dari Kanaan saja, dari Kanaan ke Sekelas Gurunda Mekah juga bisa itu salah ya. Ribuan. Ya, saya tanya samamu, Mesir dengan tanah Kanaan itu dekat, tetanggaan. Dekat, tetangga. Sekelas Gurunda juga bisa salah ya. La haula wala quwata illa billah. Sekelas Gurunda juga bisa salah ya. Mesir dengan Kanaan La haula wala quwata dari illa Kanaan ke billah. Mekah. Mekah itu Sekelas Gurunda juga ribuan bisa salah ya. kilometer. La haula wala Sini salah ya. quwata illa Kanaan. billah. Aduh, Pak. Ya, Aduh, oke, saudara oke, Sumar, kita clearkan terus masalah. Orang. Oke, Ya, sekarang sudahlah. tunjukkan sumur yang dimaksud. Penonton 2000 orang Seberapa? Gurunda salah ya. Iya, Gurunda sumur salah. yang dimaksud tadi itu dengan sebutan, Laharoi. Laharoi itu mana? Laharoi itu Antara Betel dan Ai itu di mana itu sumurnya? Mana sekarang? Laharoi itu antara Kades dan Barnea. Itu Iya. sumur yang ditemui oleh Hagar, tidak ditemui oleh Abraham. Ketika Hagar diusir waktu dia mengandung, Oke. malaikat Tuhan berjumpa, Oke. lalu dia haus. Oke, Di situ nah dia sekarang minum sumur air. itu Sumur mana? disebut Laharoi di Sumur itu mana? Tunjukkan sekarang ini tunjukkan. Mana sumur itu? sudah tidak ada. Oke, Gurunda sudah salah Sudah pernyataan ada. tadi ya. Tapi itu bukan sumur Samsung, Pak. Samsung itu jauh kejauhan, Pak. Pernyataanmu salah Gurunda ya. Pernyataanmu salah ya. Tahu, Pak. Oke. Hagar tidak akan mampu. kalau dia hamil Mana begitu, dia sumur tidak mampu itu? berjalan Sumur itu sekarang mana? 1000 mil. Sumur itu tunjukkan. Pernyataanmu Tunjukkan salah sumur Gurunda ya. itu. Pernyataanmu salah Gurunda Karena ya. itu adalah warisan turun temurun untuk Nabi Ismail alaihissalam. Itu di mana sekarang sumurnya? Gurunda, pernyataan Kalau Sekarang itu 1000 sumur mil itu dari di mana? Kanaan Itu dulu bukan. tunjukkan. Bung, Anda sudah menyebut Hagar, Anda sudah menyebut Ismail. Sekarang sumur yang diwariskan kepada Nabi Ismail itu di mana? Laharoi di Kades Barnea. Kalau Nah, itu Iya, di Hagar mana ada itu? pergi. Di mana itu? Pak, Gurunda. Saudara Begini Sumar, Gurunda. itu di mana? Supaya kita Itu adil, di mana? supaya kita adil. Kalau supaya Hagar kita itu adil. pergi ke Mekah, itu sudah keguguran Hagarnya. 1000 Abraham. mil dari Kanaan. Hagar keguguran. Iya, 1000 mil. Jadi Galatia Dari 4 itu Kanaan salah, ke Bung. Mekah. Jadi Sudah Galatia Abraham. 4 itu salah. Jadi Galatia 4 salah. Itu orang Arab Mesir. Dari Mesir dia itu budaknya Sarah. Itu Arab Mesir. Ilmu dari mana? Jangan Ilmu dari ada, mana? itu Kan orang itu Mesir, budak. ya. Kita nanti buka Alkitabnya. Hagar itu adalah seorang budak pemberian kepada Sarah. Hagar Budak dari itu putri Mesir. raja. Tidak Kasihan. itu. Alkitab menuliskan dia adalah budak pemberian. Ketika Aduh, Abraham ke Mesir, parah. maka Raja Mesir memberikan budaknya, salah satu adalah Hagar orang Mesir, Arab Mesir. Oh, jadi Raja Mesir punya budak nama Hagar. Iya, Ilmunya di mana? di Alkitab. Di mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan bahwa Firaun punya budak bernama Hagar. Itu di mana tertulis? Aduh, Firaun nih. Ya kan Raja Mesir. Kamu pikir Tukul yang rajanya? Mana dalilnya? Gimana Gurunda arahnya sudah ini ya. Salah ya. Iya. Gurunda. Salah ya. Iya. Apanya Oke. yang salah? Sekarang Selatannya- permasalahan. Sekarang Selatannya bukan ke Arab. Kamu hitung dari mana? Ya selatan, namanya selatannya Indonesia Iya, pasti kamu hitung. kemana? Pasti kamu hitung dari tanah Sekarang Kanaan kan? saya tanya, selatannya Indonesia mana? Sekarang saya Selatan tanya sama Indonesia mana? kamu menghitung dari mana itu? Kamu menghitung Selatan- dari tanah Kanaan Oke, kan? Negara yang ada di selatan Indonesia apa saja? Sabar dulu. Saya tanya sama kamu menghitung, kamu melihat, kamu menunjuk dari tanah Kanaan kan? Betul? Ini kiblatnya orang Palestina. Kiblatnya orang Palestina pasti ke arah Abraham itu keluar dari Mesir atau keluar dari tanah Kanaan? Kisahnya mereka itu di Kanaan, bro. Saya tanya, Abraham itu keluar dari Mesir atau keluar dari Kanaan? Sudahlah, Ya. nggak akan paham itu. Nah, lihat. Ya, pertanyaan Tenggara. saya, Abraham keluar dari Mesir atau keluar dari tanah Kanaan? Kiblatnya orang Palestina yang Kanaan itu kiblat. adalah Tenggara. Kok bahas kiblat? Dia adalah Tenggara. Kok bahas kiblat? Kalau dia mau ke Mesir, dia akan bergeser ke utara. Selatannya Kanaan adalah Mesir. Sekarang yang saya tanya, selatannya Mesir apa? Ya ke arah ke Afrika sana. Kamu kok Wih, tidak paham
Ya suka-suka kau lah. Sekarang tugasmu tunjukkan di mana sumur itu. Oke, di selatan Kanaan. Ya mana? Di mana sekarang ini? Di mana? Oke, kita buka Dari Bang di Suma. Cluenya Karena dan suka-suka cluenya aminkan tadi saja. dikatakan Oke. sampai saat ini sumur itu tetap eksis. Ya mana? Iya, Tadi kan kita sumur baca ada, sampai tapi saat itu ini bukan sumur itu tetap Lairoy. eksis. Sekarang di mana itu Zam-Zam? Itu aja. Itu Samsam itu di Arab, tapi Lairoy-nya itu di Kanaan. Itu sumur yang dijumpai oleh Hagar waktu Hagar lari dari Musa saat dia hamil Ismail. Jangan dilupa dong sejarahnya. Jangan membuktikan begini sumur Samsam ada. Sumur Samsam itu kan bayangkan dari Kanaan ke Mekah 1000 mil lebih. Hagar berjalan bisa mampu seorang wanita hamil berjalan 1000 mil 12.000 kilometer. Jadi Tuhan tidak mampu membuat hambanya berjalan sejauh itu ya? Bagaimana? Bukan berjalan. Bagaimana? Dia nggak berjalan. Kalau kamu baca di dalam Torah, dia itu dipakai keledai dan onta. Baca dong di dalam Torah tuh. Bagaimana Allah bro. Itu kan antara Ini peta perjalanan Abraham. Dari Ur Kasdim, dari dia Ur balik. Ingat sampai ke Mesir. pergi Tidak ada ke- ke Arab, bro. Tidak ada ke Arab ini. Ini peta perjalanan Abraham sesuai Hagar di Torah itu- itu. Kamu Gimana? dapat peta tahun berapa itu? Petamu Ini peta itu zaman tahun dulu. berapa? Sesuai ayat Alkitab. Sesuai ayat Al-Quran di Torah. Petamu itu tahun Dapat berapa? tafsiran dari mana? Sesuai Torah. Sesuai tafsiran Torah. dari Makanya karena saya bilang tadi Jadi sesuai Torah. Billy tidak bisa Jadi Torah menjawab. itu menulis peta. Billy tidak bisa menjawab karena saya bilang sesuai Torah dia tidak bisa menjawab. Torah artinya apa? Oke, kau tunjukkan di Torah. Torah perjalanan- berbicara peta. Iya, Torah Perjalanan artinya apa? Abraham. Ngomong aja Torah. Tunjukkan di Torah perjalanan Abraham ke Makkah membangun Ka'bah. Ayo. Tunjukkan. Dari tadi kau jadi patung. Ayo tunjukkan. Kasihan Bang Juma dia capek itu. Kau Karena Torah itu diturunkan toh. Sok can. Dari tadi kan udah Pak kasih. Hah? Buktikan Udah saja. ilmunya Bang enggak Bang Juma yang ada. jawab. Tadi. Sekarang Yahudi yang jawab. Yahudi. Kasihan Bang Sudah Juma yang jawab. ilmunya nihil. Oke. Bukan nihil Pak. Saudara Suma. Kalau Yahudi tidak yang jawab dulu, nihil, Yahudi. lalu Yahudi yang mana jawab. sumur itu? Karena sumur itu eksis sampai sekarang, mana sumurnya? Yahudi yang jawab dulu, bro. Bang Juma yang Logika terhormat. akal, tidak Yang mungkin akan terhormat. begitu. Karena Juma. sumur itu akan menjadi kebanggaan dari Bang Juma. keturunan Ismail. Nah, mana Bang sumur Juma, itu? yang saya Mana? hormati Bang Juma, biar Bang Billy dulu yang jawab. Bang Juma, izin Mana kakak. sumur itu aja dulu sumurnya. Izin supaya kakak kita ke sana laki-laki. berziarah. Bang Suma. Izin. Bang Suma, maaf ya. Saudaranya Yakub Israel itu adalah Edom. Edom itu ada di Jazirah Arab. Terus Ada. Jadi kalau mau bilang saudara Yakub Israel itu Ismail kejauhan. Saudara kembarnya adalah Edom. Edom itu tinggal yaitu Billy. Esau. Tinggal Musa di berbicara Arab. kepada siapa? Andai kata Muslim Musa mengatakan berbicara saudara kepada Israel siapa? Kepada Keturunan Ismail. Yakub. Bang Abraham, Yakub, jangan keturunan melebarkan Yakub. Bang Abraham. Kita kejar ini Anak Yahudi Musa ini. berbicara kepada ke-12 anak Yakub atau kepada siapa? Atau kepada orang-orang Israel yang diambil dari Mesir? Bang Juma istirahat dulu lah. Kita Kepada dengan Iya Bang Billy apa? dulu. Iya apa? Yakub, saudara Israel itu. Iya apa? saudara Nabi kembarnya Musa berbicara. Esau itu tinggal Nabi Musa di berbicara Edom. kepada Anak-anaknya saudara-saudaranya. itu- Ayo, saudaranya itu adalah Esau, saudara kandung, Bang- saudara kembar. Bang Dia Abraham, tinggal di Saudara Jazirah kembar. Arab, Pak. Ini kamu mengambil takaran dari mana? Takaran dari Yakub kan, Nabi Dari Yakub kan. Alkitab. Nah, kenapa Saudara kamu nggak kembar. ngambil dari saudara Nabi Ishak? Kenapa? Saudara kembar itu Kenapa Israel. tidak naik? Musa gini, mengatakan, Kenapa nggak? Kenapa dari nggak ke atas? tengah-tengahmu, Gini. dari saudaramu Gini. Israel. Israel Iya, itu kamu adalah bilang kembar. Edom. Kau jelaskan saudaranya itu Esau. Siapa yang bilang bang- Edom kan? Siapa yang Edom bangun Ka'bah ya? itu- Jangan, jangan, Edom jangan. Itu ada di Jazirah Arab. Ya, Edom berarti kan Amalek. Amalek berarti Esau, betul? Abraham, jangan lari-lari dulu Abraham. Kita Betul, clear Abraham. dulu masalah Ka'bah. Kau jelaskan Ka'bah dulu Billy, jangan kau diam itu tadi. Jadi itu Udah jelasin tadi. Itu. Jadi Mana, gini, mana? kau bilang Ka'bah, tadi, Ka'bah. daerah yang Edom. ditaklukkan itu salah satu Amalek sebelum ada Nah. yang ditaklukkan oleh Edom oleh Oke. Satu-satu kali salah yang satunya. ngomongnya, Kemudian jadi dia nenek- menguasai Iya. itu. Dia Jadi menguasai nenek daerah. moyang daripada Edom siapa? Nenek moyangnya Edom kita tahu siapa? Esau, betul? Iya. Betul. Oke. Sekarang mana yang lebih dekat dengan Israel? Kita lihat.
apakah Edom atau Esau ketika dia lahir Tuhan memberikan nama, hendaklah engkau berikan nama anak itu Edom, Esau? Ada nggak Tuhan kasih nama bilang begitu? Esau yang kemudian Esau itu kemudian dia disebut Edom karena dia menguasai daerah-daerah Ya, yang siapa yang ada di kasih nama? Jazirah Arab. Yang kasih nama itu siapa yang kasih nama itu? Esau yang kasih nama siapa? Aduh. Baca di Alkitab saja, Pak. Ya, Esau artinya apa? Esau artinya apa? Esau. Oh, setiap nama orang-orang Yahudi itu ada artinya, Pak. Ada artinya. Esau artinya apa? Esau artinya merah, ya, karena dia lahirnya merah dan dia lahir sudah full dengan gigi. Ada Ya, dapat justru yang harus digarisbawahi dan harus kalian ingat ialah Ismail itu mau tidak mau itu nama pemberian dari Tuhan langsung. Itu adalah buyut daripada Nabi Muhammad. Oke? Nah, Tuhan berkata kasih nama Ismail. Makanya ada rabi bernama Rabi Ismail. Para ulama Yahudi berkata, "Kenapa harus memberikan namamu kenapa Ismail? Masa rabi namanya Ismail?" Nah, lalu rabi yang besar berkata, "Oh, jelas karena yang memberi nama Ismail adalah pencipta langit dan bumi." Nah, bagaimana dengan Esau yang adalah keturunan nenek moyang, jiwanya ialah keturunan Esau bapak Edom Amalek Yunani Romawi Kristen. Itulah nenek moyang kalian, Esau. Ya, dijawab itu. Malah kayak jadi bersalah. Silakan. Oke, Billy. ada di Jazirah Roh Kudusnya belum ngomong ini. Oke, Billy. Esau itu saudara kandung dari Yakub, saudara kembar. Jauhan kalau Ismail. Iya, betul. Itu pamannya Ketika saudara ibunya Yakub. Esau lewat ke rumah penyembahan berhala, maka Esau dalam kandungan bergerak-gerak bergembira di dalam ketika ibunya lewat rumah penyembahan berhala. Ketika ibunya daripada Yakub lewat di tempat belajar Torah, dia bergembira. Artinya Esau adalah cikal bakal daripada keturunan daripada orang-orang yang menyembah berhala juga. Contohnya kekristenan ini. Mazmur 58. Mazmur 58 kenanya di situ. Oke. Tuhan Di dalam- memilih penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim. Di dalam Taurat, apakah Allah pernah Surah berapa itu? menyuruh Surah berapa? membuat berpatung? Billy, di dalam Taurat, terutama kisah. Satu-satu Pak Abraham. Oke. Di dalam Taurat, Billy, apakah pernah Tuhan membuat patung? Patung tembaga yang dibuat Billy oleh jawab, Nabi Musa. Billy jawab. Kamu diam terus, berhala terus. Patung tembaga Dari dulu kamu tidak pernah bisa menjawab di pertanyaan padang saya. gurun yang ditinggikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kamu tidak pernah bisa menjawab. Kamu bernarasi Siapa yang menatap seolah-olah kamu patung Muslim. itu akan Itu hidup. dicatat di mana, Pak? Kamu bernarasi sesuai Torah. Jangan kau sesuai dengan Muslim. Kamu bertanya Ya, apa? Billy. Tanya apa? patung tembaga itu di mana di Oh, enggak pernah baca. ya? Pak Abraham, jangan caranya begitu Pak Abraham. Nanti kita digiring terus. Kita bertanya sesuai narasinya Enggak Billy pernah dulu. baca. Di Di mana? Torah. Di mana? Yakin kamu nggak pernah baca? Banyak kali lah. Nah, terus kenapa nanya saya? Di Torah, apa patung kerub itu di mana itu dibuat itu? Billy, patung kerub. Billy, Oke. di mana patung kerub itu? Kerub itu ya yang ada apa? di dalam Apa itu kerub? Itu bergerak. Itu bergerak, bisa bergerak dia. Oke, saya kasih dalil. Jangan kemana-mana. Billy. Betul, patung. Saya kasih tekstualnya. Patung Saya kasih tembaga. tekstualnya. Itu bukan patung yang diem begitu. Itu bergerak ketika suara Tuhan lewat di situ, maka image daripada malaikat itu ya itu akan bergerak. Kita lihat dalilnya di dalam Midrash. Tunggu sebentar. Yang membuat siapa? Dibuat dari apa itu? Yang membuat
Bezalel. Dibuat dari apa? Oke, kita lihat ayatnya, dalilnya. Apa? Berarti manusia membuat patung. Kamu bilang menyembah berhala. Terus yang di Musa itu bagaimana? Itu bergerak, bukan patung yang seperti kau bilang. Namanya Izin ya, patung-patung. Izin. Atau Oke, namanya- nggak ada di situ, nggak ada disebut itu sebut patung, nggak ada. Kamu standar Oke. ganda. Pantasan kamu dipelihara Muslim. Loh, kan kau bertanya aku jawab. Kau bilang itu patung. Dari kerup. tadi kau tidak itu pernah patung- menjawab. patung kerup. Oke, kita lihat ya bagaimana kerup itu bisa bergerak ketika suara Tuhan itu keluar dari Aaron Brit. Tahu Aaron Brit nggak? Ini saya akan buka data ya. Jangan nanti habis ini kau marah-marah lagi. Reading of the Temple. Sampai kamu juga tahu itu lukis-lukisan ada. Kamu jangan aneh-aneh. Oke. Bentar, saya akan cari datanya. Bahwa kepala daripada kerup itu bergerak. Artinya apa? Itu memang malaikat. Tunggu benar. Buka Torah ya. Kalau memang ada di Torah ya, buka di Torah. Bahwa itu adalah malaikat. Jangan kau buka dari sumber lain. Kerup malaikat bukan? Patung itu kan katanya patung kerup. Enggak, kerup malaikat bukan. Itu malaikat atau patung? Ya, saya tanya kerup malaikat bukan? Itu patung tidak. Enggak, saya tanya kerup Oke. malaikat bukan. Ketika ada patung Soekarno, itu patung atau bukan? Enggak, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan saya, nanti kamu bertanya balik setelah kamu menjawab. Kerup malaikat atau bukan? Nah, bagaimana kamu kerup malaikat tahu? Itu patung kok. Loh, pertanyaan saya, kerup itu malaikat atau bukan? Bukan Iya, masalah patung patungnya. malaikat. Bukan. Kerub yang ditanya, kerub itu malaikat atau bukan? Itu yang ditanya. Yang kita berbicara di sini adalah patung. Iya, makanya saya bilang Yang sama di dalam kamu, kerup. yang di dalam tabut perjanjian itu, yang di atasnya itu ada 2 patung di situ. Itu apa? Kenapa Allah Susah ngomong menyuruh? Susah ngomong Kamu sama- jangan pakai 2 standar ganda loh. Ini Nggak saya masalah, bukakan. makanya saya tanya kerup. Saya tanya dulu sama kamu, kerup malaikat atau bukan? Kok diem? Kerubim. Dia nggak ngerti. Kerubim. Ini patung atau tidak? Iya. Enggak, pertanyaan saya. Ini patung atau tidak? Kerup itu malaikat atau bukan? Jawab dulu. Kalau udah jawab baru. Oke. Ini patung atau tidak, bro? Jawab. Ini patung atau tidak? Jawab sekali lagi. Ini patung atau Lu tidak? aja nggak jawab, ngapain gua jawab lu aja nggak jawab. Ini pertanyaan patung atau gua. tidak? Lu Patung jawab malaikat pertanyaan ini. gua dulu. Masa pertanyaan jawab dengan pertanyaan? Ya kan kamu bilang itu malaikat ya? Malaikat. Oke, Ya malaikat enggak, ini pertanyaan saya, kerup itu malaikat atau bukan? Kau kan Oke, nggak ini jawab. Oke, ya. Ini patung atau tidak? Pertanyaan saya dulu jawab, malaikat kerup itu sudahlah. malaikat atau bukan? Saya sudah bilang kamu, bro, jangan jadi standar Ya, standar bolot kau nggak bisa jawab. standar ganda terus, standar ganda terus. Ya, standar bolot apa, dong. membangun pertemanan hanya untuk membangun harus menggadaikan keimananmu. Nggak ada Ya. menggadaikan, justru kita tidak menyembah orang kayak kau. Tidak mewakili Yahudi, bro. Tidak mewakili Yahudi. Jangan sok-sok pandai kau di sini. Memang saya lebih pandai dari kamu. Iya, tapi kau jangan mewakili Yahudi. Ya kan kau bilang iya, memang benar. Aku lebih Kau jangan pandai dari mewakili kamu. Kau Yahudi. bilang iya, memang benar. Saya tanya lebih letak pandai sumur dari aja kau tidak tahu di mana. Saya tanya Abraham bangun Ka'bah itu di mana ayatnya? Kan tadi udah dikasih tahu clue-nya. Tahu clue nggak? Petunjuk. Saya tanya Ka'bah, Nah, kau kau berpikir jawab sumur kenapa jam-jam. situ? Saya tanya Ka'bah, kau jawab sumur jam-jam. Tunjukkan di Toramu itu di mana Abraham membangun Ka'bah. Tunjukkan. Ya udah sebentar lah. Kau merepet dulu lah. Nanti aku lagi baca-baca ini. Merepet. Aku cari. Saya sudah bilang di dalam Islam, selain Islam tidak ada yang bisa masuk surga, apalagi kamu.
Bahlul. Sok kafir. tahu. Sok tahu. Tunjukkan dalilnya Sok orang tahu. Yahudi bisa masuk surga. Ayo tunjukkan dalilnya. Kalau ada gimana? Oke, tunjukkan. Kalau ada gimana? Tunjukkan Kalau orang ada gimana? Kristen dengan Yahudi. Ku tanya samamu, kalau ada gimana? Oke, jangan tidak ada kata-kata bertobat. Penting Yahudi yang menyembah Elohimnya. Yesus yang menyembah Tuhannya. Saya bebas. tanya samamu, kalau ada dalilnya gimana? Iya. Tunjukkan. Iya. Tidak dengan kata pertobatan. Kalau ada gimana? Oke, tunjukkan. Orang Enggak. Nasrani dengan Yahudi bisa Oke, saya tunjukkan dalilnya. Innalladzina amanu Tunjukkan ayat. walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kebangkitan, dan melakukan mendapat pahala dari dan rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu ada dalilnya, jelas. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Dikatakan di situ orang siapa yang bertanya? Nasrani yang beriman kan. Setelah Lucu beriman enti, berarti giliran setelah ditanya dia enggak menjawab, giliran tidak ditanya menjawab. ini tidak Yang sesuai. bertanya sama ente sopo kok aku jawab? Tidak sesuai jawabanmu. Kalau Apa? Ini Al-Quran, Anda minta dalil. Ini Nasrani innalladzina amanu walladzina hadu wan Oke. nasara. Kalau orang Nasrani sudah beriman dijelaskan. kepada Allah SWT, apakah mereka masih disebut Nasrani? Tetong. Sudah. Nah, ini Nasrani nih. Ini Nasrani. Setelah mengimani, Ini Nasrani. apakah mereka masih disebut Nasrani? Ini Murtad namanya, murtad mualaf. Dah. Nasrani nih ini. Kamu itu berbicara tapi asal modal congor. Ini Oke. dalil ku bacakan samamu. Si blokir. Ngor. Dalil ngor. Si blokir permanen. Nih, ini ngor. Ini dalil. Si blokir permanen adalah Nasrani. Iya. Tadi murtad. Masalahnya di sini tidak disebut Kristen. Gak ada disebut Kristen di sini. Gak ada disebut Kristen di sini. Gak ada. Ini disebut Nasrani. Ini pengikut Nabi Isa. Oke, apa pengertian kafir? Sementara kalian pengikut Nabi Paulus. Apa pengertian kafir? Tanya Apa aja pengertian- terus. apa Baca pengertian kafir? Galatia 4 Galatia 2 nomor 14. Anda pengertian tanya kafir? pengertian kafir. Baca Galatia 2 nomor 14. Loh, Kafir kafir adalah secara orang-orang yang Islam. tidak bersunat. Kafir secara Islam. Aduh, Jangan parah. di sini kalian Udahlah, teman-temanan. Padahal kalian baru bakar bendera Israel. Ini dalil, ini kitab suci saya yang mengatakan itu. Nabi Ishak alaihissalam keturunannya Yahudi. Nabi Ismail alaihissalam keturunannya Islam. Kristen ini dari Nabi siapa? Paulus. Kenapa? Nabi siapa Kristen ini? Yahudi dari Nabi Ishak. Oke. Islam dari Nabi Ismail. Kristen dari Nabi siapa? Paulus. Malu. Itu di bawah banyak banget yang tulis tuh Paulus di bawah tuh. Karena kami tidak seperti ajaranmu. Allah mau membawa agama. Maha pencipta kau punya agama itu loh. Sedangkan ini umatnya. Maha pencipta mengharamkan ciptaannya. Loh, Udah dongok. agama itu apa? Agama itu apa? Oke, Agama itu apa? Yang menciptakan babi siapa? Agama itu apa? Yang menciptakan babi siapa? Ya, kalau hari ini kemana-mana. Udah stres ini Hasas. Udah stres, tolong kasih es batu. Kasih di kepalanya. Batu es. Allah
Udah mulai berasap dia, udah mulai berasap. Lari ke kafir, lari ke babi, lari ke Yahudi, lari ke mana-mana. Tolong kalau perlu masukin ke kulkas dulu teman kita ini, udah mulai sakit dia. Mau meledak kepalanya, lari kemana-mana. Kristen itu nabi mana yang mengajarkan nyembah manusia itu nabi siapa? Kalian pelin-pelan. Pelin-pelan, saya bilang pelin-pelan. Kenapa? Masa ciptanya nabi sendiri siapa yang ngajarin mau dibunuh makan di akhir babi? zaman? Kau menciptakan babi. Ya kan guna juga ya untuk babi untuk kemakan. Masa Isa segenting itu harus Makan membunuh babi babi? yang menciptakan itu ada guna juga. Umat Islam nggak makan babi, umat Kristen makan babi. Membunuh itu maksudnya membunuh karena pada diri Kristen itu ada babi, makanya yang dibunuh babi berarti kalian dibunuh. Yesaya 66 Anda baca. Apa yang diterangkan Yesaya 66 tentang kalian pemakan babi? Tuhan akan datang dengan nyala api untuk menghanguskan pemakan babi, pemakan hewan-hewan menjijikkan dan juga tikus. Itu siapa? Isa berkata, aku datang Siapa untuk itu? Agama menghalalkan apa itu yang makan tikus? Dengarkan Agama dulu. apa? Isa datang untuk menghalalkan sebagian apa yang diharamkan. Di Ya, buktinya apa yang tertulis di Bibelmu? Pada hari Sabat Yesus ngapain? Metik gandum. Boleh nggak? Nggak boleh. Sekarang saya tanya, di Ali Imran ayat boleh. 50 datang untuk menghalalkan sebagian yang telah diharam. Pertanyaan saya, apa yang dihalalkan Isa? Apa saja itemnya? Apa saja? Jawab. Ya, itu buktinya dia memetik gandum kan? Memetik gandum kan dia pada hari Sabat? Apakah Isa Yesus? Saya pernah bertanya sama kamu, apakah Isa Yesus? Kamu bilang tidak. Kamu bilang tidak. Kau yang Mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terkait dengan penyaliban itu bukan Apakah Isa Yesus, itu Yesus? bukan Isa. Apakah Isa Yesus? Kalau terkait dengan penyaliban, jelas Yesus itu manusia terkutuk. Berarti kamu bukan Isa. hanya mencopot yang Tuh kerubim tuh. Tuh kamu diajarin tuh kerubim tuh diajarin tuh. Oke, kita lihat. Itu tuh apakah kerubim, jangan kau tutup mata itu diajarin tuh. Apakah kerub ini Yang punya kitab tuh. Apakah kerub ini makhluk Tuhan yang diciptakan berbeda atau memang patung yang ya? sekarang saya Kenapa? Ini adalah tuh Midras. Aku lagi di debat, bentar ya. Oke, jadi kita lihat. Jadi ketika Tuhan berkomunikasi dengan Musa, dan ketika Tuhan berkomunikasi dengan Musa, nah suara itu keluar dari Aaron Brit atau tabut perjanjian. Kita lihat tabut perjanjian ya. Oke, kita lihat tabut perjanjian. Ini Torah. Bisa di-mute ya Bang Samudra. Ini tanah. Kita akan lihat apa yang mana sih itu Aaron Brit atau tabut perjanjian. Kau jelaskan secara Taurat. Oke, ini Aaron Brit. Ya. Nah, ini kerub. Ini kerub. Kita lihat kalau ini memang patung biasa seperti berhala, dia tidak akan bisa bergerak. Kita lihat Gimana bagaimana tertulis di situ? Iya, nanti kita lihat bagaimana penjelasan soal kerub ini. Pertama tadi kita tahu bahwa kerub itu adalah malaikat. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Musa itu suaranya keluar secara audio lewat tabut perjanjian itu. Nah, oke, the heads kepala dari kerubim were slightly turned, akan berbalik arah, ya, like that of a scholar, sama seperti seorang pelajar bidding his master, menyambut tuannya, dan menyalaminya. Jadi kerub itu kepalanya bergerak, jadi dia adalah makhluk yang berbeda ciptaannya, ya.
Ya, kerub word slide kepalanya, the heads, kepala dari kerub itu akan slightly turn back, akan berputar, bergerak dia. Jadi apakah itu patung biasa? Bukan, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan kita nggak tahu bagaimana Tuhan menciptakan makhluk seperti demikian. Tadi ini data. Ini pernyataan saya, kau jelaskan secara Torah, bukan nah, ini sumber lain. Ini Torah, ini Torah, ayat berapa? Ini Torah. Di ayat berapa? Di ayat berapa? Oke, gini. Di ayat Kalau berapa? orang Yahudi, kamu bertanya sama orang Yahudi, betul? Taruh. Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Berapa? Jangan kau tipu, di ayat berapa? Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Di ayat berapa? Kalau Yahudi seperti Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Dia pikir Septuaginta. di ayat berapa? Saya tanya dulu, kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Jangan kau tipu-tipu saya, Billy. Loh, enggak. Kamu bertanya kepada Yahudi. Oke, Yahudi itu percaya akan dua Torah. Siapa orang Yahudi? Siapa orang Yahudi di sini? Siapa? Loh, kamu barusan bilang saya Yahudi. Kamu yang bilang tadi di sini. Iya. Agama Saudara Yahudi. Billy itu orang Yahudi. Agama Yahudi. Loh, kamu bilang saya Yahudi loh tadi. Sudah, terserah kau. Ya, oke. Terserah. Kau. Jadi gini, orang-orang Yahudi itu mempunyai dua Torah, ya. Yang satu namanya Torah Sebiktav atau Torah tertulis, yang satu adalah Torah lisan, Torah Shebealpe. Nah, hal-hal yang mendalam dikatakan di dalam, oke, saya kasih dalilnya, dalil ayat lagi. Makanya kalau kamu kan nggak pakai dalil dari tadi, kamu pakai bacot aja merepet. Tunjukkan bagaimana Tuhan tidak sabar. Dikatakan Tuhan tidak mengikat perjanjian dengan orang Yahudi kecuali daripada Torah. Oke. Oke, ini adalah tunjukkan. Oke, ini adalah oral Torah yang dibukukan, namanya Mishnah. Oke, kita lihat. Bisa dibesarkan, host? Itu bukan ayat suci nih, itu tulisan orang itu. Sebelum dibuka, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita lihat dalilnya. Bagaimana sih orang Yahudi itu cara berpikirnya dalam memahami Torah, ya? Amar Rabbi Yonatan lo karat hakados barukhu berit im Israel ela el Torah shebealpe sheneemar, seperti ada tertulis ki alpi hadevarim haele beriti itecha berit Israel. Artinya apa? Nih, Rabbi Yonatan berkata, hakados barukhu atau Tuhan, ya, tidaklah mengikat perjanjian dengan Bani Israel kecuali dari hal apa? Hal oral Torah. Seperti ada tertulis di dalam Ulangan 34 ayat 27, seperti Torah yang dioralkan. Alpi, pi itu artinya bibir, diucapkan. Jadi ketika Moshe Rabbeinu 40 hari 40 malam dia naik ke atas Gunung Sinai, dia menerima 3 item yang kalian salah terjemahkan. Kalian menulis dalam kitab kalian begini, kalian menulis naiklah dua loh batu, yakni. Nah, kata yakni itu tidak seakan-akan hanya menerima dua loh batu yang di dalamnya adalah A B C D F G. Tidak, sebenarnya yang diterima oleh Musa adalah 3 item. Satu ialah Lukot Haefen atau 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Terus yang kedua adalah Torah, itu adalah 5 kitab Musa, dan yang ketiga ialah Mishnah. Inilah Mishnah. Oke, Mishnah itu firman Allah atau bukan? Firman Tuhan. Oke, saya bacakan. Saya bacakan kamu ini. Mishnah itu apa, ya? Itu adalah kitab pelajaran yang diturunkan secara temurun, bukan firman Allah. Itu firman Tuhan bagi orang Yahudi. Kamu tuh menipu lagi di sini. Oke, sekarang saya tanya kamu, Mishnah artinya apa? Itu buku pelajaran itu. Kamu jangan bawa buku pelajaran. Salah, Mishnah bukan buku pelajaran. Karena ya. Mishnah itu adalah oral Torah. Namanya oral Torah. Torah dari siapa? Dari Tuhan. Ya, makanya
ketika di dalam Torah dikatakan misalnya, ketika engkau sudah sampai kepada tanah yang kujanjikan kepada leluhurmu, hendaklah engkau menyembelih binatang untuk korban bakaran seperti yang aku tunjukkan di Sinai. Dengarkan. Kitab undang-undang itu Seperti Torah. apa? Facebook pelajaran Mishnah. Karena itu Mishnah bukanlah sebuah aturan hukum Yahudi. Mana datamu? Mana datamu? Mishnah itu bukan aturan hukum Yahudi, hanya buku pelajaran, salah. bro. Salah besar, salah besar. Makanya saya bilang tadi, kau buka di Torah, jangan kau buka di kitab-kitab lain. Saya minta semua yang saya pertanyakan kau buka di Torah, jangan kau buka di kitab pendukung. Ini Torah, mau tidak mau, suka tidak suka ada datanya. Penipu. Makanya penipu nih, ya, nih. The head of the kerub, kepala kerub itu jangan jadi were slightly turn, akan bergerak berbalik arah. Tuh. Jadi apakah ini patung? Ini bukan patung. Oke, sekarang saya tanya. Tabut perjanjian ini pertama sekali. Ini anak dari tadi tanya mulu. Perjanjian di Ma Dewi, gantian dulu saya bertanya Bang Ma Dewi. Ternyata Tahu aja yang bertanya. Woi, Kristen Bahlul, gantian dulu bertanya. Saya mau bertanya lu sama Bang Billy dan Bang Juma. Ya izin Bang Billy, Bang Juma, sama izin kanda-kanda. Ini ada Bang akademik di bawah. Aku turun aja ya, nggak apa-apa ya. Enggak, bentar aja aku mau turun Bang. Aku mau bertanya sama Bang Billy yang Bang Juma aja. Bang Billy Bang Juma, standby. Monitor. Saya mau bertanya, apakah kekristenan ini punya pedoman hidup dari Tuhan pencipta langit dan bumi itu aja? Enggak ada. Enggak ada nabi diutus untuk Kristen, enggak ada. Kita beriman kepada nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, Bani Ismail, dan nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada nabi yang diutus untuk mengajarkan makan babi, enggak ada. Mengajarkan nyembah manusia itu enggak ada. Jadi Kristen ini hanya mengambil dari terjemahan Septuaginta, kitab dari orang Yahudi, kemudian kitab itu mereka pretelin, lalu mereka buat surat-surat. Surat-surat inilah yang mereka sebut perjanjian baru, sementara kitabnya orang Yahudi mereka sebut perjanjian lama. Padahal Tuhan jelas perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu justru adalah Torah. Jadi Kristen ini penumpang gelap, gitu Bang. Untuk Bang Billy, bagaimana jawabannya Bang Billy? Apakah kekristenan ini ada pedoman hidup dari Tuhannya pencipta langit dan bumi? Ya, dalam kekristenan pasti ada hal yang baik, sama seperti Konghucu ada mengajarkan hal yang baik, ya. Ada hal baik, Konghucu juga mengajarkan hal yang baik. Konghucu Tuhannya banyak, ya. Kristen Tuhannya 3. Itu yang paling penting harus di garis bawahi. Jadi apakah di Kristen ada hal yang baik seperti Konghucu? Ada. Tapi apakah itu suatu kebenaran? Tidak benar gitu. Nah, bagaimana Tuhan dia memberikan wahyu kepada para nabi? Tidak ada pernah konsep Tritunggal, tidak pernah dikenal, ya, Tritunggal. Konsep penebusan darah lewat darah manusia kekejian bagi Tuhan. Karena harus pakai darah binatang. Semua konsep-konsep itu yang sudah baku, ya, anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Nah, ketika di zaman Torah itu sampai kepada tahun Masehi, nah di mana kekristenan muncul diprakarsai oleh Paulus yang mengaku adalah murid Rabi Gamaliel. Disinilah letak kehancuran daripada ajaran Judaism, diselewengkan oleh mereka karena mereka tadinya adalah anggota dari sinagog, ya. Ketika Rabi Gamaliel sedang berjalan ke seluruh orang-orang Yahudi di pembuangan untuk memberitahukan Mishnah, di saat yang bersama Paulus mengabarkan ajaran baru di sinagog, dan hal itu didengar dan dipelajari orang Yahudi. Ini tidak ada di dalam Torah, ini ajaran ini dari mana ajaran ini? Maka Rabi Gamaliel dengan berani mengeluarkan mereka dan mengutuk mereka dengan birkat haminim, bunyinya kiranya mereka dihancurkan, kiranya mereka dihapus dari kitab kehidupan. Sampai sekarang 3 kali sehari orang Yahudi mendoakan doa yang sama untuk mereka, kiranya mereka dihapus, dihancurkan. Bukan dia waktu yang akan datang mereka itu tidak bisa masuk Yerusalem karena tidak disunat. Itu penting, ya. Kita nggak tahu, mungkin nanti ada sensor sunat, ketika masuk tidak disunat, nggak boleh masuk gitu. Nah, ajaran pungkiri bahwa itu diadopsi dari
pagan, penyembahan berhala. Kita lihat di India ada Brahma, Siwa, Wisnu, ya, Trimurti, ya, di Yunani, di Romawi. Kalau di Romawi ini rada unik karena itu merek-merek motor, Minerva, Nuvo, Jupiter. Nah itu adalah menjadi cikal bakal. Nah, Sam Aldo, seorang Kristen yang objektif di dalam berdebat, ya, dia Romo, dia mengatakan kekristenan memang mengadopsi dari paganisme, tapi esensi daripada paganismenya itu dikeluarkan dan diganti dengan esensi baru, gitu, dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh, itu yang diadopsi dari penyembahan berhala, maknanya dibuang diganti dengan makna baru, itu kata Sam Aldo. Nah, begitulah kekristenan muncul, diambil atau diprakarsai oleh yang namanya Paulus, sementara Yesus sama sekali tidak mengajarkan ajaran Kristen. Lanjut. Oke, saya bertanya, apakah Elohim? Aku belum selesai, kau dari tadi bertanya aja kau. Kalau apa? Kau diam dulu. Apakah kau diam dulu, Ma Dewi. itu sama dengan Elohim? Mau pamit dulu. Apakah Elohim? Ya, assalamualaikum. Bang Samudra. Bang Billy, Bang Zuma, mohon doa, kita mau menghentikan Indomie. Amin. Pemurtadan. Amin. Insyaallah. Ya, Manila. Begini, Ada yang syahadat hari ini ya. Bang Billy. Kita mau melindungi saudara kita dulu, Bang Zuma, untuk misionaris beras. Elohim, Billy. Apa? Assalamualaikum. Sama dengan Elohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tidak, Billy? Jawab, Billy. Pertanyaanmu muter-muter tadi kan udah dijawab tadi malam. Bang Billy. Pakai dalil. Udah jangan nanya lagi, nanya yang Apakah lain. Allah SWT sama dengan Elohim? Udah kau berbobot itu. Udahlah, Ma Dewi Tidak. Udahlah, nggak berbobot kau, Kristen nggak berbobot. Jawab yang jujur. Oke. Nggak, kau Kristen nggak berbobot. Aku jawab. Tunggu bentar. Kau jawabnya dia pakai video aja. Besok mamaku janjiin beliin aku sepatu baru. Aku pengen. Kita lihat apa kata Rabbi Tovia Singer soal ini. Saya tanya kamu, jangan kau. Iya, kan saya kan bukan Rabi, jadi saya kurang hebat daripada Rabi. Sekarang kita lihat apa kata Rabi. Kalau saya bawa nanti video yang lain gimana? Dibesarkan host. Gimana kamu kalau saya bawa video yang lain gugur ya? Ya kan tadi udah, tadi kan Saya tanya kamu, apakah Iya, Elohim sekarang kita sama lihat. dengan Allah SWT, YHWH? Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi. No, not at all. Okay. Islam and Judaism worship the same Nah, God. ini dia. One God, no other. Is Jewish, Christianity, and Islam Ini orang gila ini. No, not at all. okay? Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Is Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi? No, not at all. No. Okay. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Nah, jelas ya. Is Jewish, mantap. Christianity, and Islam worship the same God? Kasihan Kristen ini. Bang Billy, apakah dengan konsep penebusan dan menumbalkan anak manusia itu adalah konsep yang barbar? Adakah unsur dari ajaran iblis di situ, Bang Billy? Nah, Bang Zuma itu yang tahu soal Molok. Silakan Bang Zuma. Iya. Kalau saya ditanya, Al-Qur'anul Karim surah Al-Hajj dan juga Yeremia 1 nomor 2, perintah Tuhan jelas. Pada saat Tuhan ingin hambanya mempersembahkan kurban, Tuhan menerangkan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Bani Ismail, Bani Ishak untuk mempersembahkan hewan ternak. Itu Al-Quran. Dan kitab yang digenggam oleh orang Kristen hari ini menerangkan itu. Bahkan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan.
Nah, kalau kita berbicara mengenai persembahan yang dilakoni oleh teman-teman Kristen, itu jelas adalah persembahan yang kemudian jelas sekali menerangkan bahwasanya mereka mempersembahkan persembahan terhadap dewa Molok. Tuhan murka. Tuhan murka. Moderator. Iya, udah. Tunggu. Lah, gurunya mana? Nge-lag. Kepental Dinda. Oke. Coba aku cek dulu. Jambak lagi. Ya, ini kena dewa Molok. Gangguan mungkin, coba ditunggu dulu. Udah aku jambak. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Bang Juma ya, saya akan data sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Billy ya, dan ini pun dari data dari pihak Yahudi pula ya, bukan dari pihak Muslim. Dan Bang Billy pun punya posisi data aslinya ya. Oke, sebentar tak tampakkan datanya. Jadi diskusi itu memang paling enak itu pakai data ya, bukan bertanya pada akhirnya yang bisa dijawab. Nah ini ya, Bang Bang Billy punya buku ini, di mana ini adalah penulisnya adalah dari Yahudi, Mark Iksat Diman. Oke, kita lihat terkait dari adanya Paulus. Oke, nah sebentar tak tampakkan. Oke, nah di sini ya. Tambak belum tuh? Belum ada. Dengan keripot lagi. Nggak, masih di bawah. Tapi udah ke jambak belum naik. Ini ya, halaman 186. Kita tahu ternyata apa? Posisi dari adanya ya Paulus. Karena bangsa Yahudi tidak sulit lagi memiliki Kristianitas, maka Paul membawanya kepada bangsa pagan. Di mana pada abad ke-5 pertama Masehi, sejak awal, posisi dari adanya Kristen sendiri itu telah terpengaruh oleh pemahaman pandangan kaum paganisme. Dan ini pun diakui oleh pihak Yahudi. Tatkala Paul melakukan perjalanan dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, ia mempergunakan sinagog sebagai mimbar untuk khotbah-khotbah misionarisnya. Karena sinagog adalah institusi agama yang paling toleran, membolehkan pandangan yang berbeda, akan tetapi Paul bukanlah orang yang toleran. Dia menggunakan ini, Galatia. Jadi sejak awal, pandangan-pandangan dari adanya Pilok sendiri pun terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang diambil oleh adanya Paulus. Dan itu tidak bisa kita pungkiri terkait tentang hal tersebut. Nah ini ya, doktrin Paine menyatakan bahwa manusia dapat mengetahuinya melalui Kristus. Skisma antara Yahudi dan Kristen benar-benar total. Artinya tidak ada sama sekali keselarasan antara Yahudi dengan adanya Paulus. Meskipun dia sendiri diklaim sebagai adanya orang Yahudi. Tetapi pertanyaan saya sederhana. Bisakah dari adanya Mahadewi menyebutkan Gamaliel, Rabi Gamaliel itu Rabi Gamaliel keberapa? Dimana kalau dia menyatakan diklaim sebagai pihak Yahudi. Gamaliel 1, Gamaliel kedua atau keberapa? Silakan, biar kita cross check. Karena posisi asal usul Paulus sendiri itu tanda tanya besar. Kita tidak tahu kredibilitasnya, tapi tiba-tiba nongol di KPR di surat-surat Paulus. Dari mana itu Gamaliel? Gamaliel berkeberapa? Silakan, Dewi, lanjut. Bang Akademik emang nggak berdata orangnya. Iya, saya perhatikan dari bawah dari tadi juga nanya terus ya. Iya, nanya terus, dia nggak berdata. Mendingan saya menanya aja, nggak ada membantah. Udah bertanya membantah, kan oten bodoh namanya. Jadi mana Dewi jawabannya dah? Itu pertanyaan sederhana loh. Kalau memang Paulus itu adalah orang Yahudi, pertanyaan saya, apakah benar dia itu dari Rabi Gamaliel gurunya? Kalau benar, Gamaliel keberapa? Bro, ada pengakuannya di Alkitab itu, jelas di situ. Dia mengakui bahwa dia orang Yahudi. Paham tidak? Terkait dari adanya pertanyaan saya
Saya ulangi lagi. Dia sudah mengakui dari dirinya dia orang sendiri, Yahudi. Iya, saya tahu. Apalagi yang kau pertanyakan? Ada nggak? Paham Pernah nggak tidak kamu dengar pertanyaan bahwa saya bahwa dia mengakui posisi dia orang? Rabi Gamaliel itu Rabi Gamaliel keberapa? Ke-1, kedua atau keberapa? Itu urusannya dia. Yang penting saya tahu di Alkitab bahwa dia mengaku orang Yahudi, itu udah cukup. Iya, berarti Nggak usah hoax. kemana-mana. Nah Dan sekarang berarti bisa dikatakan pas kalau Yahudi yang diklaim yaitu adalah Paulus, berarti telah terpengaruh oleh paganisme. kamu buka buku apa juga, itu bukan kita berbicara buku kawan, kita buka kitab saja, nggak usah kau buka kitab-kitab yang lain. Kalau saya buka kitabmu yang kisah para nabimu, saya tunjukkan di situ Paulus berteman dengan Isa, kamu bilang itu hoax lagi. Itu buku dari Bisa? Yahudi loh. Itu dari buku Yahudi loh. Dan Bang Billy pun ini punya loh. Oke, ini buku Ibnu Katsir ini. Ini Ibnu Katsir. Ini. Jangan mengalihkan pertanyaan. Iya, sama. Menjawab pertanyaan saya. Hal yang sama saya katakan. Ini Ibnu Katsir dan penulisnya juga orang Islam. Kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa mengisahkan Paulus di sini? Kalau mau bahas tentang kitab, ayo. Saya punya Bible versi Mesianik, Katolik Ini atau Paulus ini. posisi Protestan. Yuk Paulus kita bahas orang kitab. Yahudi. Ini nggak usah, gugur kamu gugur. Ini Siapa Paulus orang lagi yang Yahudi. hendak kamu tipu, Ini. Dewi? Hah? Mana ada Ini Paulus dibahas di tafsir? Ini apa? Bang Ini Juma apa? ini penipu nih. Assalamualaikum, akhi akademi. Ini apa? Ini apa? Bang Juma, Ma Dewi ini penipu nih Bang Juma. Tadi Ini mengaku apa? orang Medan, ini orang Manado, bilang Mana orang Bini. tunjukkan Ini. Paulus Ini apa? di dalam tafsir mana? Ini apa? Ini. Coba tunjukkan. Ini apa? Baca. Kalau kamu mengakui Paulus ada di dalam tafsir, berarti kamu sudah mengakui Nabi Isa alaihissalam. Sebab Ini yang siapa? dimaksud tafsir itu Nabi Isa alaihissalam mengutus Bulus. Ini apa? Berarti Anda sudah mengakui Nabi Isa. Ini apa? Kamu mengakui Nabi Isa. Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya surat Yasin. Udahlah, dengarkan. ilmu Surat nggak Yasin ada. ayat Kamu ke sekolah minggu Enggak. kerjamu Surat Yasin kenapa? 14:15, dari mana Iya. penafsirmu mengambil nama-nama Sidak, Siduk, Yohana, Paulus dan Simon? Jawab. Ya, Dari itu, mana itu mereka kan tafsir. Kau ngerti tafsir enggak? Kau ngerti Iya. tafsir tidak? Orang bisa menafsirkan karena ada hubungan Iya, ayat apa? dengan ayat. Tafsir adalah Ketika tidak ada hubungan tafsir ayat dengan adalah- ayat, tafsir kamu adalah- menafsirkan. Hah? Iya, tafsir adalah Ya tafsir itu penjelasan ayat-ayatmu itu. Dari mana mereka mendapatkan nama-nama itu? Dari mana? Kau jelaskan. Nah, Apakah itu dari dia kitab- makanya sekarang permasalahannya adalah apakah Anda mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel? Anda akui? Kami tidak mengakui. Ini kalian yang berbicara. Dia berteman dengan Paulus di sini. Ya Isa kan dengan Paulus udah. berteman. Berarti yang dimaksud Bulus di situ bukan pendiri agama Kristen. Ini perhatikan. Berarti Dengarkan. yang dimaksud di Paulus situ bukan mendirikan Paulus. sebuah gereja. Dengar, baca. Paulus mendirikan sebuah gereja. Paulus mendirikan sebuah gereja. Baca. Ikro. Itu buku apa yang kamu baca? Itu buku apa yang kamu baca? Mana? Buku apa? Coba sampulnya. Coba sampulnya. Ini setebal ini apa? Oke. Doi. Oke. Coba besarkan dia host. Besarkan. Sudah. Besarkan dia host. Ya udah kamu dibesarkan. Kamu tunjukkan bukumu itu coba lihat apa yang tertulis. Saya Apa yang kadang tertulis lucu di lihat kalian situ. Muslim itu. Iya, sekarang kau tunjukkan apa yang tertulis di situ. Coba. Jadi sebelum Mana? saya baca, ini adalah Mana? kisah para rasul ayat 9 yang dicontek oleh Muslim untuk menjelaskan surat Yasin Ya, ayat 14 berarti dengan itu 15. berarti itu dari kitabmu. Ini yang menulis kita siapa? bahas ini Al-Qur'an. Yang menulis siapa? Pendeta. Ini yang kita pendeta. bahas ini Al-Qur'an. Yang kita Pendeta bahas ini Profesor Al-Qur'an. Dr. Abdul Hai Parmasi Ini dari yang kita- Kairo. Universitas Quran Universitas. Ini pendeta yang tulis ya, pendeta. Oke, pendeta yang tulis. Oke. Iya, pendeta. Itu pendeta. Sekarang begini. Sekarang coba tunjukkan. Coba mana tunjukkan. pendeta yang Coba tunjukkan tulis. tafsiran ini tafsiran ya. Ini tafsiran ya. Di antara penduduk Mana? Damaskus, kencangkan sabuk pengaman. Di antara Ya. penduduk Damaskus Oke. yang beriman Oke. kepada Isa Al-Masih
dan membenarkan kenabiannya itu seorang lelaki yang bernama Daina. Kalau dalam Alkitab namanya Ananias. Ia bersembunyi dalam gua yang masih berada di dalam area pintu masuk sebelah timur Damaskus dekat gereja salib. Ini kisah Isa, sudah ada gereja ya. Ya, berbeda dengan kami. Dia bersembunyi karena takut dikejar oleh si Paulus, orang Yahudi. Si Paulus orang Yahudi. Terus Paulus sangat membenci Isa Al-Masih dan para pengikutnya. Ia pernah menggunduli rambut keponakan yang beriman kepada ajaran Al-Masih. Kemudian ia mengarak keponakannya keliling kampung dan merajam sampai tewas. Semoga Allah merahmatinya. Ketika Paulus mendengar tentang Isa Al-Masih, hendak datang ke Damaskus, ia segera mempersiapkan kendaraannya untuk menyambut Isa dan membunuhnya. Paulus menjumpai Isa di Kaukabah. Ketika para sahabat Isa menghadapinya, tiba-tiba datanglah malaikat yang ketika juga langsung menyambar mata Paulus dengan sayapnya hingga mata Paulus menjadi buta. Akhirnya Paulus membenarkan risalah kenabian Isa Al-Masih. Selanjutnya Paulus segera datang menemui Isa meminta maaf kepadanya. Ia menyatakan keimanannya di hadapan Isa. Dengarkan ya, ini poin paling penting. Paulus menyatakan keimanannya di hadapan Isa, lalu memohon kepada Isa agar berkenan menyembuhkan matanya yang buta. Isa berkata kepadanya, pergilah kepada Daina yang berada di Damaskus, menempati bangunan kapel batu persegi 4 di paling ujung. Ia akan mendoakan dirimu. Kemudian Paulus pergi menemui Daina di Damaskus hingga akhirnya ia bertemu dengannya. Paulus memohon kepada Daina untuk menyembuhkan matanya yang buta. Daina menyembuhkan mata Paulus hingga dapat melihat kembali. Paulus menerima apa yang diajarkan oleh Daina. Ia beriman mengakui bahwa Isa adalah hamba dan rasul Allah. Selanjutnya Paulus mendirikan sebuah masjid. Ya, setelah beriman dengan Isa, dia mendirikan masjid ya. Yang diberi nama dengan Masjid Paulus yang sangat terkenal di Damaskus. Saat negeri itu berhasil dikuasai oleh para sahabat Nabi ya. Saat negeri itu mereka sehingga mereka keluar dari negeri tersebut. Nah, dari mana mereka mengambil sekarang ini? mari kita lihat Dari mana? Sekarang saya tanya samamu, keotentikan bahwa kemudian Paulus mendirikan masjid itu betul atau tidak? Hah? Ini mereka penafsirmu yang bilang, ini ulamamu. Izin guru Ulamamu yang bilang. Betulkah Paulus? Ini gereja salib, masjid salib ini, masjid salib. Itu biar nggak apa-apa. Saya tanya samamu, menurutmu betulkah Paulus itu mendirikan masjid? Menurutmu? Ini kisah kalian, ini yang saya tanya. Saya tanya. Masjid terserah kaulah. Di zaman Yesus tidak ada gereja. Iya, saya tanya samamu. Dari mana ini? Terus ada masjid. Ya, ada masjid. Di zaman Yesus ada masjid. Ada masjid salib di sini. Zaman Paulus parah. Zaman Paulus ada masjid. Terus kamu mau mengatakan dengan bukumu itu kamu ingin mengatakan bahwa kami harus percaya gitu, bahwa di zaman Paulus mendirikan masjid gitu, kami harus percaya gitu. Teman-teman Islam ini juga tidak tahu baca. Kami harus percaya bahwa Paulus itu mendirikan masjid gitu. Ini bikin malu. Bikin malu. Masjid. Iya, pertanyaan saya kepada saudara, apakah masjid sudah ada pada zaman Paulus? Nah itu kalian yang mengisahkan ini. Saya tanya, ini dapat dari mana? Itu bukumu. Itu bukumu. Iya, saya yang beli tapi sumbernya dari Ibnu Katsir. Nih. Ya sama dengan perjanjian lama. Sama dengan perjanjian lama. Sekarang yang perjanjian lama yang kamu pegang itu bukunya siapa? Bukumu kan? Perjanjian yang fenomenal. Perjanjian lama itu bukumu kan maksudmu? Tapi itu adalah buku editan dari agama lain, betul? Kalau kitabnya agama lain aja dipretelin, apalagi buku-buku kayak gini. Apa susahnya bikin buku kayak begini? Susah nggak? Pertanyaan saya, dari mana kalian dapat susah tidak bikin buku kayak begini? Susah tidak bikin buku kayak begini? Susah ndak? Siapa saya Ibnu tanya Katsir? samamu, susah ndak bikin buku begini? Siapa Ibnu Katsir? Saya tanya samamu. Siapa ini?
Iya, susah nggak nulis Ibnu Katsir di Ini situ? siapa? Susah nggak? Siapa ini? Saya tanya, susah tidak menulis Ibnu Katsir di situ? Susah ndak? Ini Sohi nih, Sohi. Bestseller asli. Gepeng, memalukan. Ini siapa? Tanya aja dirimu, tanya Ibnu dirimu Katsir ini dulu. siapa? Apa Oke. mungkin Paulus penyembah berhala itu membuat masjid? Apa betul? Oke, kamu tidak percaya Ibnu Katsir toh? Betul? Kau tidak percaya ini toh? Kamu tidak percaya ini, Saya betul? bukan tidak percaya Ibnu Katsir, saya tidak percaya kepada bukumu, kucluk. Kau tahu? Kau tahu kitabmu itu tertulis apa? Alkitab. Apa? Apakah kami akan percaya kepada kitabmu karena dituliskan di sampulnya Alkitab? Apakah saya akan percaya kepada bukumu karena di situ tertulis kisah Nabi, karena di situ tertulis Ibnu Katsir? Saya percaya gitu. Oke, saya bacakan kisahnya Sedangkan Nabi Adam. Kristen Kamu ini percaya nggak? jangankan buku, manusia aja bisa dibentuk jadi Tuhan. Ini ada Nabi Apalagi Adam. Saya sebuah bacakan. buku, kucluk. Ini tentang Nabi Adam saya bacakan. Tak ada orang Islam yang bisa kamu tipu dengan bukumu. Tak ada. Nabi Nuh ada. Tak ada orang Islam yang Nabi bisa kau Hud tipu ada. dengan bukumu. Nabi Soleh ada. Tak Nabi Soleh. tak ada umat Islam yang bisa kau tipu dengan bukumu. Jangankan buku-buku kayak begini, kitabmu aja kami nggak percaya. Loh, lalu kamu suruh saya mempercaya Kitabmu aja, jangankan menuliskan, jangankan menuliskan Ibnu Katsir, kitabmu menuliskan nama Allah di dalam aja kami nggak percaya. Lalu kau suruh saya Kamu belum mempercaya paham? kitabnya si Billy tadi. Lalu kau suruh saya mempercaya kitabnya si Billy Misna itu. Ini Pelajaran itu. kiper, gue ulang lagi samamu. Kitab karangan Yunani tertuliskan Alkitab di sampulnya aja kami tidak percaya. Kau tidak percaya Di dalamnya tafsir. tertulis kata Allah saja kami tidak Dengarkan, percaya. dengarkan, Apalagi buku-buku kayak begini. Kau tidak percaya Ibnu Katsir. Saya buka ini tafsir Jadi Tanwir. umat Islam itu sudah paham taktik orang Kristen di dalam memurtadkan. Jangankan buku-buku, ya, kitab suci aja mereka edit, coy. Saya buka Tanwir, tafsir Tanwir ya. Ini Yasin ayat 15. Hal yang sama. Ini tafsir Tanwir. Saya buka. Oke, besarkan Iya. dulu saya. Besarkan Apa yang saya. tertulis di situ? Besarkan saya. Biar kita belajar Apa yang sama-sama. tertulis? Paulus Besarkan. atau Bulus? Ya, Paulus. Paulus atau Bulus? Calon-calon kiamat ini. Paulus. Oke, ini. Besarkan Paulus saya. nenekmu kiper. Kalau ada Paulus gimana kau? Kalau ada Paulus gimana? Iya, tunjukkan. Sahadat kau ya, sahadat Kristen kau ya. Iya, saya memang tiap hari syahadat. Tunjukkan. Sahadat Kristen ya atau potong telinga? Kristen juga. Kristen, woi. Ikut-ikutan lagi nyamar-nyamar. Sahadat Kristen ada aja lu. Oke. Potong telinga kan? Dasar. Kalau ada Paulus penyesat. gimana? Potong telinga? Semuanya mau ditiru. Kalau ada semuanya edit. Kalau Buku ada Paulus diedit. potong telinga cuma. Semuanya mau diedit. Kalau ada Paulus potong telinga. Tidak ada Paulus, saya bisa taruhan. Tunjukkan ulamanya yang mengatakan bahwa Al-Quran membahas Paulus laknatullah. Nggak Ini ada. tafsir. Nggak ada. Tafsir ada nama Paulus. Ya tafsir, saya juga bisa menafsir. Siapapun bisa menafsir. Cuman tafsir pun kau bawa-bawa ke sini. Kita berbicara tafsir tadi. Kita berbicara tafsir Paulus. Di dalam tafsirmu ada nama Paulus, bukan Paulus. Kamu berani taruhan dengan saya? Berani tidak? Oke, silakan Anda tunjukkan Paulus itu adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada Allah. Ada? Aduh, ada? Pertanyaanmu kok aneh. Aduh apa? Tadi kamu yang aneh. Saya ikuti narasimu. Kalau di situ dengarkan saya. Kamu kan hanya bilang Paulus. Dengarkan saya dulu, dengarkan saya. Supaya kamu sadar dan waras, dengarkan. Kau duduk yang cantik, ya. Iya, saya duduk. Kalau di situ ada tertulis Paulus, tetapi dia mengajarkan menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, berarti itu bukan Paulusmu meskipun namanya sama. Karena Paulusmu mengajarkan menyembah Yesus. Sedangkan Paulus yang kamu maksud di situ adalah Paulus yang mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Beda. Walaupun namanya sama. Di dalam Al-Quran. Dan itu hanyalah tafsiran. Yang mengatakan Nabi itu siapa? Nabi Paulus siapa? Di agamamu kan kisah para rasul 13 nomor 1. Saulus itu nabi. Tidak, itu rasul.
Oke, sekarang saya buka ya. Rasul, nenek kalau kamu, Mukiper. oke, kalau kamu tidak mau taruhan, Juma, kalau kamu tidak mau kau taruhan baca karena kisah para rasul 13 nomor 1 disebut rasul Kita atau disebut selesaikan Nabi dulu ini. Paulus itu? kita selesaikan dulu ini. Kalau kamu tidak mau taruhan, Oh, ya, silakan. kalau kamu tidak mau Silakan. taruhan, oke, Silakan. saya hargai karena kamu Silakan. memang tidak membaca tafsir-tafsirmu. Udah, kita cari yang tanwir ya. Oke, Ini tafsirnya ada- mengatakan Paulus. Oke. Tafsirnya mengatakan Paulus. Oke. Ya, potong sekarang telinga. Potong telinga. Enggak, bukan. Sekarang di dunia Apa? ini ada berapa orang bernama Paulus? Ada tertulis juga di situ kitabnya. Saya tanya ada berapa orang yang bernama Paulus di Mau dunia nggak? ini? Mau Ya, nggak potong gimana? telinga? Mau nggak Coba potong suruh telinga? baca Arabiknya. Itu kan Arabiknya ada tuh. Arabiknya ada potong kok. telinga? Oh, banyak Iya, banget tulisannya. Mau Nenek nggak potong telinga? Mukiper, nonotmu aja potong pakai kapak. Ya, itu kau tidak Iya, kenapa kau ngemis-ngemis nama Paulus itu? Kenapa? Kamu sudah mengakui Paulus itu adalah utusan Nabi Isa. Hah? Kamu sudah sadar sekarang? Kamu sudah sadar kalau Paulus itu utusan Nabi Isa? Kamu sudah sadar? Belum lagi kau baca buku tipu-tipu. Paulus mendirikan masjid. Siapa yang hendak kau tipu dengan buku karanganmu itu? Paulus mendirikan masjid. Apalagi? Oke. Kau ndak Kamu mau berani bilang nggak taruhan? Paulus itu Biar saya bukakan ini. Paulus Biar saya sholat. bukakan ini Juma. Saya bukakan ini Juma. Kau ndak mau bilang lagi Paulus menulis hadis? Hah? Mau nggak saya bukakan ini Juma? Paulus berhaji nanti ada juga pula. Paulus saya bukakan, berhaji. kenapa kamu Kau nggak mau takut? sebut kayak gitu? Demi Cuma, untuk menyesatkan manusia gitu. Kau Cuma, kenapa karang-karang kamu takut? Tuhan jadi manusia. Sekarang kau karang-karang lagi buku mengatakan Saya bukakan itu tafsir. kafir. Ma Dewi, Saya ya bukakan seadanya tafsirnya Kristen ini. Macam mana Ma Dewi? Oke, saya bukakan tafsirnya ini. Mau baca tidak? Mau dengar tidak? Ma Dewi. Tafsirnya di seadanya situ Kristen. mengajarkan menyembah Yesus kagak? Tafsirnya surat Yasin ayat 15 lah. Iya, Juma. utusannya Nabi Isa ini Kita baca sama-sama dulu Juma, jangan takut. Nabi Nggak Isa usah kita- kagak? Nggak usah potong telinga, nggak usah. Kita baca saja. Ya. Jadi kalau Bisa. kamu katakan Paulus, kau katakan Pulus, kau katakan Bulus, bulu kete, EGP. Sekarang permasalahannya, inti dari manusia yang diutus itu mengajarkan menyembah Yesus kagak? Menyembah Isa kagak? Kalau dia tidak mengajarkan menyembah kepada Nabi Isa, berarti mau dia Pulus, mau dia Paulus, mau dia Bulus dalam tafsirannya, itu bukan Paulusmu, karena Paulusmu mengajarkan menyembah manusia, kucluk. Oke. Kita baca ya, bahwa ini adalah Paulus kami. Kita baca ya. Kita baca ya. Silakan, Kita baca, silakan. besarkan Paulus saya. kami. Oke. Berarti Paulus di situ mengajarkan menyembah Nabi Isa. Ya kita baca dulu. Jangan terlalu banyak pertanyaanmu, kamu gurunda lu. Bikin malu jemaat saja. Oke, kita buka. Parah ini. Sekarang Paulus yang ada di situ, kau Oke, kita buka tulis, ya. kau tunjukkan tulisannya, tulisan Arabnya. Saya mau lihat. Saya yang akan Oke, Ibnu Katsir ya. Ini kita cari yang Biar saya Arabiknya bacakan. dibacakan. Ini tanwir ya. Ya, coba tunjukkan. Tanwir ya. Mana? Tunjukkan Arabnya. Arabnya mana? Tertulis Paulus mana Arabnya? Mana? Paulus itu kan di bawah dia. Paulus itu. Ini seringkali kita kan Dasar dasar guguk kurap. Mana? Tunjukkan bahasa Arabnya, saya bacakan yang persis nama Paulus itu mana? Coba. Mana Paulus di situ mana? Mana Paulus? Mana Paulus? Mana? Nangis. Mana? Baca. Nabi Isa itu mengajar kembali kepada hukum Taurat, ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat baca ini. Torah. Jangan aneh-aneh. Sekarang mana tunjukkan mana tulisannya Paulus? Iya, mana tulisannya Paulus mana? Ikro. Mana tulisannya Paulus? Baca. Mana tulisannya Paulus di situ? Baca. Saya nggak bisa baca, kecil kali. Mana? Kecil. Besarin Oke. aja yang pas Paulus. Saya terjemahkan ya. Yang mana pas Paulus di situ? Saya terjemahkan. Supaya kau lihat.
Oke, saya terjemahkan. Udah Aslinya nggak bisa ditunjukin. Oke, saya terjemahkan. Saya mau baca. Saya terjemahkan. Oke. Gitu. Gampang saja Terjemahkan kok. aslinya dulu. Aslinya dulu Kata dibacakan. Paulus tuh, kata guru dan di teks Arabnya. Coba bahasa Arabnya coba. Saya terjemahkan. Besarin. Saya baca Arabnya. Coba mana? Oke, baca Arabnya ya. Mana? Oke, bro. Oke, sabar. Iya, mana? Tanwir. Besarin. Tar. Oke. Ya. Silau ya. Mana tulisan Arabnya di situ mana? Carilah, ada itu. Ikro. Tunjukin yang mana kata Paulus. Kamu bilang mau baca. Kamu bilang mau baca. Parah. Kamu bilang mau baca. Parah. Iya, tunjukkan mana coba. Kamu bilang tadi mau baca, saya tunjukkan kamu tidak mau baca. Iya, mana? Makanya Arabnya yang menunjuk kepada Paulus itu mana? Arabnya, Baca. Arabnya. Nah, yang mana yang merujuk kepada kepada Paulus di situ? Baca. Kalau tidak mau saya terjemahkan saja ya, biar kita sama-sama melihat ya. Iya. Oke. Kenapa takut? Ya, oke, terjemahkan dari yang pertama coba. Bahasa Arabnya apa tuh pertama? Kenapa takut? Enggak, silakan. Bikin malu ngemis tafsir untuk Paulus. Tidak jelas. Aduh, Disuruh baca, disuruh jelas nggak mau, disuruh baca nggak mau baca. Iya, tinggal baca. Saya kan mau baca original teks dari tafsiranmu. Kenapa kau tidak tunjukkan? Saya tunjukkan Arabnya, kau tidak mau baca. Karena apa? Ketakutan kau. Saya mana aku baca semuanya itu hurufnya kecil-kecil gitu. Kamu zoom yang pas tertulis nama Paulus biar ku baca. Kalau betul Paulus itu ada di situ. Oke, bro, saya terjemahkan saja supaya kita jangan ribut ya. Terjemahan. Apalagi kalau di situ kan sudah dijelaskan itu siapa? Is arsalna ilaihi musnaini. Fakazzabuhuma. Sudah. Ini terjemahannya. Azzasna bitsalitsin. Ini terjemahannya. Inna ilaikum mursalun. Nah, mana di situ? Bahasa Arabnya Paulus mana? Ini terjemahannya. Oke, saya baca dari atas. Maka berkatalah. Bahasa Arabnya tertulis. Kami Paulus itu di mana? Pingin saya baca. Yang di atasnya itu loh. Di atasnya itu tuh. Kasih turun. Kami ini umat terjemahan. Turunin. Bahasa Kami ini umat Arabnya. terjemahan. Saya bacakan dulu ini. Saya bacakan dulu nanti, Pak. Oke, saya baca. Turunin biar tak bacain. Turunin. Nanti baru kita ke aslinya. Kalau kau tidak percaya ini terjemahannya. Turunkan, weh. Biar saya baca original teksnya. Tuhan, turunkan biar saya baca original susah teks. sekali orang ini. Kita Turunkan. tinggal baca saja kok di sini. Kamu mau nipu siapa di sini? Kau mau nipu di sini? Ini bukan gereja. Dia dari ini Bang Juma. Oke. Iya, itu dia makanya. Google Translate sakit kau. Mau menipu tapi nggak berhasil. Sakit kau. Nah, oke, baca. Baca. Mau menipu. Baca. Ya, mana yang tertulis Paulus di situ mana? Baca dulu, baca biar dari nggak atas. terlalu panjang. Bung. Baca dari atas. Biar nggak terlalu panjang. Mana yang tertulis Paulus? Nggak bisa aku baca ini kecil kali. Zoom lagi. Baca dari atas. Zoom lagi. Gak bisa kecil itu memang. Kecil itu Dewi. Baca dari atas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya ini menggunakan HP. Saya menggunakan HP. Oke, kecil kali memang gak nampak. Tunjuk. Tunggu. Saya kamu itu kan bahasa Indonesia kan terbatas Gurunda itu. Makanya kalau dari bahasa Indonesia dia terus Paulus Gurunda, padahal enggak, itu Paulus. Iya memang. Paulus, makanya. Ini mah kusuk Gurunda. Ini botak-botak Paulus ini. Enggak ada nama Paulus di situ, kuculuk. Bikin malu aja Kristen kau. Ngemis dalam Al-Qur'an Paulus. Nama Paulus itu Sema Romawi bukan. Yesus bangkit katanya. Sadatnya gitu ya. Ayo akhi. Ma Dewi, sadatnya Sema Roma. Bahrudin maju. Yesus bangkit gitu. Ini belum ini googling dulu ini orang. Anak SMA ini kelihatan. Iya, silakan akhi, silakan. Saya bikin kopi dulu. Iya. Wah, masih. Ya Allah, nunjukin nama Paulus nama. Tadi ada tulisan kolu apa itu? Ayolah. Lah, ini anak SMA.
Lama banget ya googlingnya. Kamu tidak mau baca? Iya, tadi kan ada tertulis bahasa Arabnya itu depannya itu qalu apa? Saya bingung ya. Nanti saya baca, kamu terusin bahasa Arabnya ya. Coba tampakkan bahasa Arabnya. Qalu apa? Oke, kamu baca ulang ya. Kamu baca ulang ya. Oke, saya baca. Nanti kamu terusin bacaan saya ya. Yuk, silakan. Tampakkan dah. Kamu baca. Saya suruh kamu baca. Saya baca mana dudul tulisannya? Bagaimana saya mau bisa baca tulisannya nggak ada? Itu kecil. Besarkan. Qalu apa itu? Besarkan. Saya baca, nanti kamu giliran terusin ya. Oke, lanjut. Silahkan, mana? Besarkan. Mana? Malah gelap. Gimana bisa baca? Tunggu. Gelap, itu gelap. Tunggu. Pantesan nggak pintar-pintarnya Ya Allah, ini nampakin tulisan aja berminggu-minggu. Tunggulah, bro. Saya Mau kasih berapa terang. detik? Oke. Mana tulisannya? Oke, saya baca, nanti kamu lanjutin. Nggak jelas tuh, Yul. Ya Allah. Kalau coba majuin lagi, tempelin lagi. Oke, saya baca, kamu baca ya. Lagi. Kalau ma'antum illa, lanjutin. Saya yang baca, kamu lanjutin. Loh, kamu suruh saya baca? Iya, itu sudah saya baca. Qalu ma. Begini Kak. Malah mati. Gimana? Begini Kak Islam. Kamu baca. Ada nggak Paulus di sini? Antum illa, lanjutin. Oke. Ada nggak Paulus di situ? Kau cari kata Paulus. Kamu yang ngasih data, yang kamu tunjukin. Diksi yang mana di dalam bahasa Arab itu? Makanya saya baca dari awal. Kamu tinggal baca aja susah. Apa susahnya kalian membaca? Antum illa kecuali Bashar. Apa itu Bashar? Coba lanjutin tuh. Kan mau mati lagi. Baca. Oke, saya Bacakan baca. semua. Kamu terusin ya. Oke, qalu kamu yang baca. antum illa apa itu? Kamu baca Coba semua. lanjutin. Kamu baca Coba semua. lanjutin. Sudah saya baca. Ketika kamu ngasih data, maka tanggung jawab kamu yang memberikan. Kenapa Islam ini penakut ya? Kenapa Islam ini penakut ya? Kamu bolos sekolah makanya otakmu sengklek. Kenapa Islam ini penakut? Udah dikasih kesempatan. Ya baca. Kamu bisa bicara Al-Quran tidak? Saya tadi membaca qalu illa apa itu nggak jelas. Coba. Kalau kamu tidak mau baca Al-Quran, bacaan saya. Kita terjemahkan. Kamu antum illa. Oke, kita terjemahkan aja. Kita terjemahkan. Kita terjemahkan. Oke, kita terjemahkan. Ini ceritanya bagaimana kita baca sama-sama. Coba tunjukkan nanti yang kalau di dalam itu ada kalimat Paul. Mana tunjukkan? Nanti gini. Nanti kalau tidak sesuai dengan apa kalian, kita kembali lagi ke sini. Kamu memahami dari adanya data yang kamu sampaikan. Kita baca dulu ini. Ada orang Kristen Islam yang kamu mau tipu, nggak ada, Bahlul. Kita baca dulu terjemahannya, baru nanti kita pergi ke sini. Kalau kamu tidak percaya, kita baca dulu ya. Setuju ya? Setuju ya? Harus dilihat original teksnya, itu bukan Bible. Itu bukan Bible. Kalau Bible terjemahan yang dijagokan, kalau di Islam original teksnya. Nah, tunjukkan kata Paulus di dalam original teksnya kalau ada. Oke. Artikan dulu Kafayain surat Maryam ayat 1. Ayo artikan. Monyet. Ayo artikan. Udah kau turunkan host. Biar tidak ada ilmu Juma. Turunkan. Kau tidak ada ilmu Juma. Tidak ada ilmu kau gereja aja kau cebok satu sendok air. Ketika ke sini kau bilang harus ada ayat aslinya. Mana original teksnya yang tertulis Paulus di situ? Bagaimana saya mau baca huruf kecil kayak begitu sebanyak itu? Saya mau kau zoom aja nama Paulus biar ku baca kuclok. Ketika berbicara Kafayain juga mulut kau. Bingung. Berbicara Kafayain kau bingung. Kau bingung. Kalau saya tanya samamu apa artinya alfa dan omega? Apa artinya? Kau bingung kan? Kafayain aja kau artinya bingung. apa? Padahal itu bahasa Arab. Padahal itu bahasa Arab. Dewi, itu kan ada Google Translation. Nah, pelan-pelan kamu ambil situ, cari yang namanya Paulus dan tinggal tunjukin ntar nih yang ini nih, Zuma, nih baca ini. Makanya Billy, kita terjemahkan dulu Billy. Kita terjemahkan dulu. Kau menunjuk kepada kata Paulus di situ. Tanggung jawab kau ialah menunjukkan kata Paulus di situ. Kamu penakut semua. Penakut. Saya bilang penakut.
Kamu tuh kayak dengan orang terjemahan justru. ini. Kamu Kenapa tuh kayak kamu orang takut yang dengan terus terjemahan lari ini? gitu. Kenapa kamu takut dengan terjemahan ini? Kenapa? Apa Iya, yang kamu tunjukin takutkan? ditunjukin dulu yang mana. Billy, kau bukan Paulusnya. Islam. Paulusnya yang Kenapa mana? kalian takut terjemahan ini? Ayo teman-teman Islam, kenapa takut dengan terjemahan ini? Oke, terjemahannya ada Paulus, oke. Sekarang Nah, mana itu kau bahasa akui. Arabnya yang menuliskan? Ya, untuk memastikan bahwa terjemahan itu betul, mana bahasa Arabnya mana? Coba. Mana bahasa Arabnya? Sudah. Kau sudah mengakui. Mana? Selesai. Kau sudah mengakui. Kau sudah mengakui. Kau sudah mengakui kok. Kau sudah mengakui cuma tidak akan pernah bisa Kau sudah berhasil mengakui. menipu umat Islam. Tidak akan pernah Nabi Paulus di sini, Nabi Paulus tertulis. Hah? Tertulis di sini Nabi Paulus. Yang mana tulisan Nabi Paulus? Sudah. Makanya gunakan adanya kalimat mana dalam bahasa Arab. Juma, Di dalam kau itu sudah ada mengakui tulisan ada dasar Paulus. penyesat Nabi Paulus. Tadi pertama sekali kau bilang Udah host diturunkan aja nih host, ini bukan orang ini monyet. pertama sekali kau bilang Gurunda ada ini Paulus. lagi bolos sekolah ini Gurunda, makanya dia ini Pertama sengklek sekali gitu. tadi kau bilang tidak ada Monyetnya Paulus. diturunkan aja Ternyata host, ada tolong Paulus. dengarkan host. Kamu Monyet kalah. diturunkan. Kamu kalah. Ya udah kau menang, udah kau ke gereja sana. Kau menang. Nggak ada orang Islam yang bisa kau bodohi dengan data-datamu. Diminta nggak bisa kasih tunjuk. Ya itu Sekarang lagi ditanya tentang Syuaib ya, Jadi Syuaib al-Jabai Paulus itu dan Saduki. terputus itu posisi Paulus dari dan Saduki adanya emang isnad. diutus itu Gurunda. Itu Paulus dan Saduki diutus. Ya, diutus ya, bukan Paulus, gak ada Paulus. Emang Indonesia menerjemahkan ke Indonesia kalau dari translate itu emang kayak gitu Paulus gini. Ngadi. Soalnya udah dipejas sama Bang Daman kemarin tuh. Paulus Saduki yang diutus itu. Bukan Paulus. Jangankan rada-rada mirip. Dari isu aja ke Yesus jauh perbedaan nama. Iya, betul. ya ini bukan itu yang masalah. Ternyata ada nabi bernama Paulus. Nabi yang namanya Paulus. Nabi baru. Dan di sini ada mu'alaf ya, teman-teman semuanya. Subhanallah, Bu Leni ya, mu'alaf. Silakan Bu Leni. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama sekali saya pengen naik ke rumah Bang Zumani, nggak pernah bisa. Aduh, rindu. Saya suka dengar itunya, pencerahan beliau. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leni. Doakan saya agar selalu istiqomah, Bang. Amin. Iya. Masya Allah. Saya belum ada ilmunya, jadi saya telah selalu mendengarkan ini agar saya lebih berilmu. Jadi saya emosi tadi melihat si Mahadewi, Dewi apa itu tadi? Aduh, keringatan saya di sini mendengar dia. Saya yang mendengar aja keringat. Aduh, suka kali. Memang orang itu saya mualaf, tapi semua yang dikasih dia itu memang pembohongan, pembodohan. Enggak benar. Semua yang dikasih dia itu saya udah terasa, bagi saya dulu udah terlalu lama rasanya dibodohin. Makanya sampai sekarang kalau mendengar yang kayak gini, ya Allah, dulu saya beginilah bodohnya, beginilah tololnya, balul kata Bang Zuma, ya Allah gitu. Tapi memang amat sangat sulit karena udah terlalu gimana ya, kayak gini loh Bang Zuma, seperti ini. Kira-kira kita kan adopsi seorang anak ya, dari kecil kita sudah menganggap itu orang tua kita kandung ya, kayak gitulah kira-kira ini. Jadi orang bilang bukan ibumu itu, bukan, nggak bisa lagi kita. Jadi kita seperti saya dulu dari kecil udah didoktrin bahwasanya Yesus itu Tuhan nebus kita gitu-gitu. Sampai angel banget, sulit banget memang merubah itu, memang sulit, saya sulit. Makanya sampai sekarang saya nggak mau dengar-dengar itu, susah saya hilangkan di otak pikiran saya, apalagi saya dengar-dengar lagu gereja gitu, sakit jiwa saya. Karena untuk menghilangkan itu aja susah dulu, menghilangkan apa namanya itu ya, dibilangnya gimana bilangnya,
yang sudah lengket di otak itu bahwasanya kita udah didoktrin bahwasanya nanti kita ditebus dosa kita gini mati di kayu salib, susah sekali untuk menghilangkan. Jadi saya nggak mau dengar-dengar. Kalau saya masuk di mall ada lagu-lagu kayak lagu Natal begitu, saya keluar itu, nggak mau saya. Karena dulu ya Allah seperti ini bodoh saya dulu begitu. Jadi begitu juga mereka. Jadi susah kita kasih tahu, susah. Seperti bagaimana doktrin itu seorang anak yang diadopsi, dia itu orang tuamu gitu. Begitulah. Karena saya udah mengalami. Dulu pun kalau ada begini, aduh, emosi saya dibilang Yesus itu bukan Tuhan begini-begini. Jadi alhamdulillah saya mendapat hidayah. Akhirnya saya bisa berpikir memang. Ayah saya guru agama Kristen PNS almarhum. Masya Allah. Jadi dari kecil juga saya banyak bertanya kalau ada di Injil, Pak, kita semestinya nggak boleh makan babi loh, udah diam, kita nggak boleh. Jadi memang diajarkan kita hanya beriman, tidak mengeluarkan kayak mana seperti Bang Zuma bilang itu, beriman dan berilmu seharusnya ya kan kalau kita di Islam. Ini beriman aja, nggak bisa diartikan itu. Kita dimarahi kalau bertanya seperti itu. Pak, seperti ini saya lihat di Yerusalem ada kalau masuk ke bait suci itu dicuci kaki. Kenapa itu Pak? Dia nggak mau menjawab juga. Nanti saya tanya, kita nggak boleh makan babi, kita ada bersunat. Kita kalau sepertinya saya baca di situ perempuan menutup kepala itu Pak kalau berdoa. Jangan-jangan itu kayak Islam? Enggak juga bisa dijawab. Banyak pertanyaan saya dari kecil itu sebetulnya yang nggak bisa dijawab. Sampai sekarang sama saudara-saudara saya yang Kristen, saya bilang, kalian lihatlah patung Bunda Maria di mana-mana. Apa ada buka kepala? Pasti dia seperti pakai hijab kira-kira gitulah. Jadi itulah yang betul sesungguhnya. Itu kalau saya pergi sama-sama saudara ke wisata iman kayak gitu, kayak di kampung halaman kan ada wisata iman, lihat tuh hanya saya yang mirip dengan itu, saya bilang. Jadi mereka ketawa sama saya gitu, tetap juga nggak bisa menerima. Memang Allah sudah memperuntukkan mereka. Allah sudah kayaknya seperti Al-Quran, Allah sudah menetapkan siapa yang beriman, siapa yang tidak. Itu aja sih menurut saya. Makanya sampai sekarang saya sangat bersyukur kepada Allah bahwasanya saya sudah diberi petunjuk untuk jadi Islam. Maka setiap kunut saya tambahkan lagi alhamdulillah ala nikmati Islam, alhamdulillah ala nikmati hidayah gitu. Tetap saya nggak lupa itu karena hidayah dan Islam itu amat sangat luar biasa bagi saya, lebih dari apapun di bumi ini. Itu Bang Zuma. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Sampai sekarang saya tetap diketawai saudara saya, hanya saya yang muslim dari seluruh keluarga besar saya, baik di Jakarta, di Medan, di mana kita besar. Tapi asal memang mereka tidak mengolok-olok lagi karena sudah agak lama kan. Dulu selalu mengolok-olok, dimasukkan ke nasi saya babi, dikirim sama saya rendang nanti yang bukan rendang sapi. Sering dulu, udah banyak persoalan yang saya hadapi. Mereka nanti kalau kumpul-kumpul dibaca la ilaha illallah, tapi di depannya ada babi. Saya diam, nggak mau saya jawab karena saya pikir seperti ini sebetulnya. Makanya saya bilang turunkan. Karena lebih bagus kita berdebat dengan 1000 orang rasanya dengan 1 orang yang dungu. Karena percuma kalung emas dikasihkan sekali. Babi, iya kan? Nggak ada gunanya itu, begitu jadinya. Jadi saya emosi kalau udah kayak gini, nggak usah lagi deh. Nggak ada percuma yang ada nanti makin sesat orang dibuka ini Ibnu Katsir. Sementara itu yang palsu kan lebih kacau orang yang mendengar di bawah, orang muslim. Bagus dibuang yang kayak gitu, menyesatkan Bang Zuma. Jangan sampai. Benar. Bila, ya saya udah. Pokoknya saudara saya semua di sini yang termasuk Bang Zuma, doakan saya selalu agar saya bisa lebih berilmu, istiqomah, dan juga anak-anak saya. Saya insya Allah sekarang cucu saya antarkan ke Karawang 2 orang untuk masuk pesantren, masih SD. Kenapa bisa gitu Bang Zuma? Saudara saya tertawa, masa SD udah diantar ke pesantren? Saya takut apabila saya tidak panjang umur, nanti khawatir mereka mempengaruhi imannya mereka, anak-anak keturunan saya tidak mau satupun keturunan saya jangan sampai ada yang murtad gitu Bang Zuma. Amin. Saya usahakan, doakan anak cucu saya ada 2 orang di pesantren masih kelas 1, 6 tahun sama 7 tahun. Saya masukkan, saya bawa dari Medan dan hanya di Jawa Barat yang ada pesantren untuk anak SD yang kelas 1. Makanya jauh-jauh saya antarkan
mereka dan saya jaga mereka di sini sementara saya di Jakarta untuk jaga mereka. Doakanlah untuk anak cucu saya itu, saya berniat dari kecil memang agar mereka bisa pengganti para ulama. Amin. Doakan Bang Juma bawa, tolong. Amin, amin. Kita doakan ya cucu dari Ibu Leni Manurung ini bisa jadi seorang ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak pernah mengharapkan. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Keturunan saya itu benar-benar Islam yang benar-benar, Bang. Saya sudah siap keluarga saya sedih meninggal ibu saya di hadapan saya. 4 tahun saya jaga tetapi juga nggak bisa beriman, keras sekali saya nggak bisa bimbing walaupun beliau saya jaga 4 tahun. Memang saya pikir saya udah banyak ya teman-teman saya yang mualaf yang bisa membawa saudaranya, bisa membawa ibunya atau apa. Memang saya nggak sanggup. Cuma saya sampai saat ini 1 orang pun saudara saya nggak bisa saya bawa, nggak bisa saya beri petunjuk. Ya makanya saya sedih. Bagaimana kadang-kadang pun kalau di room ya ada gini, sebetulnya saya kena sendiri, ditampar juga saya bahwasanya ayah saya, ibu saya sampai meninggal juga nggak beriman. Sekarang saudara saya kami 7 bersaudara 1 pun tidak beriman. Sungguh pun di Kalimantan dia jadi PNS, hanya dia dikelilingi orang Islam juga nggak dapat petunjuk. Jadi seperti kalau dia sebetulnya orang Kristen ini diolok, diejek juga sebetulnya tamparan juga bagi saya sih, karena keluarga saya semua masih non muslim gitu. Bu, jadi makanya oleh sebab itu saya bertanya boleh? Maaf saya bertanya boleh, ketika Anda kala itu menjadi Kristen, bagaimana sih pandangan Anda dan teman-teman Anda terhadap Islam? Halo, saya nggak dengar, terlalu kecil Pak suaranya. Maaf, ketika Anda dulu jadi Kristen, bagaimana Anda dan pandangan Anda terhadap Islam sih? Apakah mendapatkan framingan bahwa Islam itu hina dina atau jelek atau gimana? Anda ketika dulu waktu Kristen, silakan. Sewaktu saya di Kristen dulu, malah saya gimana ya, dari kecil kita sudah didoktrin bahwasanya Islam itu jahat gitu. Waktu saya kan tinggal itu di perbatasan dekat Aceh gitu kan, nanti orang Aceh ini mau mengislamkan kita, dipotong leher kita. Jadi jelek aja dikasih pandangan Islam itu, tidak ada bagusnya. Makanya setelah saya ada kerja dulu di Padang, begitu saya bertemu dengan seseorang, ada bapak angkat saya di sana, baru saya lihat, oh ini rupanya Islam ya. Dulu saya nggak ngerti bahwasanya di kepala saya selalu dibilang Islam ini jahat, begini begitu. Jadi seperti itu memang dibuat sama kita dari kecil. Itu sama jemaat atau sama pendeta yang menyampaikan itu kepada Anda? Mereka bilang mengolok-olok kita bahwasanya kita mengolok-olok mereka. Sebetulnya setiap hari kita lebih lagi diolok-olok bahwasanya kita ini udah domba sesat lagi, ya kan gitu, seperti dibilang yang mulia Ustadz Waloni kan, dia bilang kita lebih sadis lagi sebetulnya digelari sebagai domba. Domba itu kan hewan. Udahlah hewan, kita sesat lagi. Saya juga langsung saudara saya bilang gitu, kamu domba sesat gitu. Jadi ya biar kalau di tengah keluarga mau dimaki, gini ya, satu hal ya saya bilang sama keluarga saya, kalian maki saya, kalian ludahi saya, tapi jangan disinggung Nabi saya, jangan disinggung, apalagi menceritakan di depan saya, jangan. Saya siap mati, saya bilang sama keluarga. Jadi mereka memang tidak pernah mengolok-olok Nabi kita di depan saya ya, kalau di depan kita ya. Tapi kalau dia menyindir-nyindir, iya, menyindir Bismillahirrahmanirrahim lalu makan babi gitu, sering itu. Biarlah karena memang itu belum tahu dia, tapi jangan kalian singgung nama Nabi saya tidak mau, saya tidak rela sampai kapanpun, saya bilang gitu. Tapi ketika dulu Anda Kristen, apakah mereka menyinggung dan menghina Nabi ketika Anda masih Kristen? Ya sudah pasti seperti mau sampai sekarang aja, itulah kau mau ya kan, tukang kawin gini-gini. Lalu mohon maaf sekali ya, memang saya punya kegagalan juga dalam pernikahan. Mereka angkat itu sebagai apa, itulah karena mereka memang tukang kawin begini begitu, jadi gitu. Jadi cobaan memang betul dibilang Ustaz Somad bahwasanya mualaf ini memang sangat berat cobaannya. Mengapa berat cobaannya? Karena hadiahnya sorga, bukan kipas angin, kata beliau kan. Saya yakin itu. Memang kami sampai sekarang, sampai detik ini bahkan nggak bisa saya paparkan di sini betapa banyak berat cobaan bagi saya. Tapi saya yakin itulah bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Kalau memang perolok-olok selalu setiap saat, dan bahkan kan dari semua keluarga boleh dikatakan ekonomi saya yang paling lemah.
Jadi dia tuduh mereka itulah kan miskin gini gitu. Udah saya terima itu semua. Kalau Allah kan sudah pasti dari dulu, bahkan saya sudah itu pun masih menyindir mereka. Kadang-kadang tidak secara langsung, secara ini, secara itu, asal dia kita kepada nanti kau yang menggelepar-gelepar sendiri di neraka. Kalau pas saya sendiri itu pasti saya diam nggak mau, karena saya berdebat tuh, sedangkan sekelas Bang Juma dibantah, apalagi saya yang masih bodoh, saya pikir nggak mau saya, nanti kalau saya lawan mereka di tengah-tengah mereka, yang ada saya jadi babak belur ya kan. Betul. Jadi tetaplah iman saya, sungguh pun kau bilang apa semua, kau olok-olok, tapi saya udah tetap beriman kepada Allah, gitu aja dalam hati saya. Itu aja, sampai sekarang tetap ada ejekan, bahkan saya mengantarkan anak pesantren, dia olok-olok mereka, alah di pesantren juga ini nanti diperkosa, ini sodomi segala macam, sudah semua dibilangnya. Jadi biarkanlah, saya percaya kepada Allah bahwasanya sungguh pun memang ada sebagian pesantren kayak gitu. Kalau ada 10% yang buruk di pesantren, lalu di luar seperti apa lagi coba? Coba aku tanya sekarang, lalu di luar ini yang bebas ini berapa persen lagi? Sedangkan yang udah dikoordinir di dalam pesantren masih terjadi, misalnya bahkan mungkin 10% ada lah ya, kita akui ya, ada mungkin yang itu ya kan. Tapi kalau di luar yang bebas ini, seperti di Sumatera, kami kan orang Sumatera, di Medan itu SD sudah tawuran. Makanya saya masukkan ke pesantren, tapi keluarga saya tetap nggak menerima. Ngapain anak seperti di pesantren juga nggak begini. Silahkan. Makanya saya ingin berdoa. Di Medan di mananya, Bu? Iya. Iya, di Medan di mananya, Bu? Saya juga di Medan, lahir di Medan juga, asli Medan, Sumatera Utara. Saya lahirnya sih di Srikalang, Kabupaten Dairi, tapi kita rumahnya di Medan Pasar 9. Oh ya, udah cukup di belakang layar aja. Nanti kan Ibu bisa dibantu sama teman-teman API yang ada di Sumut ya, khususnya masalah akidah itu kan, seperti itu. Iya, nanti tolong di follow saya atau teman-teman itu, bisa kita memang saling ada teman Arumnya kemarin, orang kita yang mualaf juga dari Medan, Sianipar itu, Bang Sianipar. Udah jumpa sama saya, follow kita ya Bang. Dia saya lihat udah jago dia dalam Quran ya kan. Jadi biar kita saling membantu di dalam ini, saya terutama yang penting sih kita saling membantu. Oke lah, saya sekarang udah umur 55 ya. Untuk anak-anak dan keturunan saya itu yang penting, yang terpenting, karena di lingkungan, bukan lingkungan muslim. Saya takut di situ, khawatir. Karena kebanyakan saya lihat ya, orang kita muslim ini apalagi di Medan ya, hancur imannya ini, goyang ini dengan finansial. Benar kan? Apalagi di tengah-tengah keluarga saya yang agak ekonominya bagus, lalu ekonomi saya yang kurang, ditinggalkan ini kan goyang. Benar nggak itu saudara semuanya? Betul sekali. Dan kalau saya boleh menyarankan, saran saya, Ibu gabung aja ke API. Nanti kalau ada permasalahan, khususnya ketika mereka melakukan penginjilan, Ibu bisa tercover. Saran saya seperti itu, Ibu. Iya, saya mau gabung, sudah gimana? Ada siapa semua mendaftar di dalam komunitasnya, saya nggak paham bagaimana cara mendaftarnya, atau siapa yang bisa memasukkan saya di dalam grup, tolong deh masukkan saya gitu, agar dibantu Bang Haji dibantu. Nanti Bang Haji sama host. Iya, nanti saya telepon sama Ayah Saipul nanti. Ngomong-ngomong, teman-teman API ini ketika membuat mendirikan API ini, kira-kira sekarang udah ada nggak badan yang mengakomodir para mualaf ini sehingga bisa diedukasi secara tekstual, cara belajar membaca Quran dan sebagainya? Bentuk akhi. Waalaikumsalam. Kita sudah bentuk divisi dakwah yang membidangi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Jadi bisa ditindaklanjuti sebagai pendidikan agama gitu. Ya, izin Gurunda, kebetulan aku kan udah ini yang mualaf-mualaf dari kemarin-kemarin itu, kita sudah ada grup WA-nya di situ, kita ajarkan di situ Gurunda, mulai dari Masya Allah, mulai dari huruf-huruf hijaiyah, tata cara sholat gitu, terus hukum-hukumnya. Jadi teman-teman di bawah juga bisa follow kok. Nanti kita masukkan ke grup WA. Ya, silakan akhi ini untuk bersilaturahmi langsung dengan saudara kita, sehingga Allah saling follow, nanti belajarnya kepada teman-teman kita, guru-guru kita yang ada di sana. Silakan.
Luar biasa ini para mu'alaf. Jadi kalau memang tidak bisa di dunia nyata, bisa lewat online juga Bu ya, entah itu Zoom, entah itu di luar media TikTok juga bisa ya, seperti itu. Dan memang harus, saran saya silaturahim, ketemu wajah gitu kan, di dunia nyata. Karena biar erat dari adanya posisi ukhuwah yang ada, dan bisa tercover kalau ada masalah, itu. Karena posisinya kalau memang kita dunia mayato, lalu ada permasalahan, itu terkesan segan ketika menyampaikan di depan umum meskipun online, itu sih. Dan alhamdulillah penanganan kasus kristenisasi pun meskipun hal tersebut mereka secara sir, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa tertangani oleh teman-teman, entah itu dari API maupun lintas organisasi gitu. Dan itu alhamdulillah terjadi sampai detik ini, sedang terjadi lintas organisasi Bang Zuma. Iya, betul. Mohon maaf Gurunda, teman-teman yang lain. Boleh saya berbicara sebentar? Silakan. Ya, mumpung masih hangat-hangatnya barusan dibahas tentang sosok Bulus yang terdapat di dalam tafsiran. Saya ingin memberi tambahan sedikit saja. Yang pertama, umat Islam seluruh dunia sudah final menyatakan bahwa original teks di dalam kitab suci Al-Quran tidak pernah menyebut nama Paulus atau yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat Islam tidak boleh menafikan bahwa memang di dalam beberapa tafsiran, terutama di Ibnu Katsir, memang terdapat kata-kata Bulus, Sam'on dan Yohana. Jadi kemudian di sisi lain Ibnu Katsir juga menyebut adanya Sodik, Sadik, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sirah Ibnu Katsir yang bernama Sirah Bidayah An-Nihayah, itu disebutkan di jilid 1 halaman 29 bahwa pernyataan beliau tentang nama Bulus itu memang menukil dari kitab-kitab Israiliyat. Tetapi di sini status tafsiran beliau dinyatakan bahwa doif jiddan. Jadi sangat palsu gitu, sangat tidak dipercaya. Begitu kalau di keterangan sirah yang diciptakan oleh Ibnu Katsir dalam Sirah Bidayah An-Nihayah, bahwa ayat-ayat tafsiran yang saya jelaskan itu menukil pada kitab-kitab Israiliyat yang statusnya itu doif jiddan, sangat-sangat palsu. Begitu. Jadi kalau memang seandainya teman-teman tadi, saya kira tadi itu Bang Dewa, ternyata Mahadewi ya. Kalau memang Bang Mahadewi ingin tetap ngotot bahwa apa yang di dalam surah Yasin 14 itu adalah Paulus, itu berarti bahwa kalau di keterangan ayat tersebut bahwa itu adalah merupakan salah satu utusan yang diutus ke suatu negeri untuk kemudian mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, bukan manusia yang kemudian dituhankan. Bukan seperti itu. Jadi kemudian kalau memang itu merujuk kepada Paulus, itu salah banget, bahkan doif jiddan menurut tafsiran yang diucapkan oleh Ibnu Katsir sendiri di dalam sirahnya yang kemudian dijudul Sirah Bidayah An-Nihayah. Barangkali itu dari saya, Gurunda, dan teman-teman yang lain. Tambahan dikit aja ya, akhirnya semuanya, Gurunda. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini saya buktikan tadi, ternyata benar kata teman-teman. Ternyata ini saya langsung buka kitab Arabnya ya. Afan. Di mana tadi itu kan gereja ya. Ternyata di sini adalah, sebenarnya kanisa ini adalah gereja. Ini bentar ya. Oh bentar. Ya ini. Ya Afan. Ini adalah kanisa ya.
Mana? Nah, ini kanisah, bukan masjid. Perlu diingat ya. Tadi dia membawakan di buku apa? Konstitusi Nabi ya. Di sini jelas ya, ini kanisah Paulus, ya, benar ya? Kanisah Paulus. Berarti kanisah itu kalau dalam bahasa Arab adalah gereja, bukan masjid. Itu yang ini jelas ini di kitab Konstitusi Anbiya ini. Ya. Jadi itulah ya, mereka itu membawa yang kedustaan ya, nauzubillah min dzalik. Iya. Ya itu aja damai dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, makanya tadi kan posisinya biar tahu bahasa aslinya seperti apa, jangan sekedar terjemahan. Terjemahan kan bisa dikatakan mengalami pergeseran makna dengan bahasa asli yang ada, tetapi yang bersangkutan nggak mau. Itu yang terjadi. Iya, Dan iya. itu pembenaran. Karena kalau dari translate ke Indonesia langsung gitu memang gabrol memang. Karena kata bahasa Indonesia tuh sempit gitu. Itu dari si Kamikaze itu Gurunda. Dikasih nama. Iya. Iya, Kamikaze. Oh jadi akhi Zuma, tapi itu udah ada ini ya, pengajar-pengajar untuk menindaklanjuti para mualaf ini untuk memberi pendidikan agama gitu ya. Insyaallah akhi. Iya. Insyaallah nanti ini saudara kita sehingga Allah sudah mencanangkan juga. Dan itu kurasa sudah berjalan. Jadi tak perlu khawatir lah, dan insya Allah kita pun ada di belakang ya, ada di belakang API seperti itu, dan kita pun alhamdulillah telah kolaborasi ya dengan adanya pihak API di belakang layar seperti itu, khususnya di posisi yang nyata. Iya bang, meskipun kami sendiri bukan orang API seperti itu, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit permasalahan tertangani bang. Iya, Arimatea juga sekarang udah Alhamdulillah, masya Allah, luar Itu biasa. makanya tuh bisa tersambungkan antara beberapa provinsi seperti itu bang. Jadi insya Allah kita bantu, asal bermanfaat dengan umat kita bantu apapun itu di belakang layar. Lanjut. Ya, izin Gurunda. Kemarin si Razi sama itu Gurunda sama Bang Ferry Zaid, dia sempat record juga video percakapannya. Dia kolaborasi sama teman-temannya untuk mendatangi mualaf-mualaf di Komal-Komal untuk membahas tentang Quran dan hadis. Dia ingin mempleset-plesetkan itu supaya mualaf-mualaf yang baru itu terpecah gitu. Masih bagus. Iya. Info yang bagus ini, masya Allah. Dia kerjasama dengan Syiah, dia udah sampaikan sama aku juga tuh. Ya, tadi malam saya didatangin Kiai Murtad dengan nama yang baru. Dia pakai bahasa Arab. Alhamdulillah saya bisa membantah pernyataan beliau. Alhamdulillah. Iya, sampaikan Sirasi yang murtad itu ya Bang Singallah. Sirasi yang murtad itu ya. Bukan. Kiai Murtad beda. Memang betul ya, masya Allah bahasa Arabnya lancar. Cuman dia di waktu Rasi, baca betul. surat Apakah ini wajahnya ya? Ya, jadinya udah semua. Saya tak perlu ya Pak Arif ya, saran saya lebih baik janganlah, kita semua di belakang layar, nggak boleh itu Pak, bukan nggak boleh, jangan menampakkan ya, karena yang khawatirnya itu orang lapangan yang susah, itu saran saya. Iya. Jangan. Kalau si Razi itu mungkin Bang siapa Gema itu lebih tahu tuh. Ya Budi Gema. Iya Bang Budi. Karena waktu dia datang dari mana itu, waktu anak-anak bikin donasi buat dia itu diantar sampai ke depan rumahnya gitu kan, diantar pulang itu. Ada yang lebih ini yang prihatin lagi Guru. Ada dia di Singapura, dia itu udah 2 kali murtad. Dia nanya sama aku gitu, apakah dosa-dosaku masih diampuni Allah, katanya sama aku. Belum aku jawab karena aku takut salah dalam menjawab, soalnya udah bolak-balik gitu kan beberapa kali. Dan dia berkata begini, seandainya aku meninggal sekarang atau nanti malam, apakah aku mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan muslim, katanya begitu. Ada nomornya sama aku, udah aku kasih sama Ustadz Anan juga. Nanti kalau diizinkan aku kasih juga sama Ustadz Arif biar dibimbing lagi gitu.
Malah suruh besarin sama teman-teman ini. Ya, buat teman-teman yang di bawah juga hati-hati. Sekarang emang mereka ini luar biasa, masya Allah fitnahannya. Fitnah Dajjal ini memang luar biasa. Masuk dengan bahasa Arab, Pak. Ada juga gitu. Pasti, Mereka punya Bang. agenda juga. Iya, mereka pasti punya benar agenda, bahasa Bang. Arabnya, Bang. Mereka Ya, punya disangkanya. Itu si Kiai Murtad itu bukan Masya Allah tapi Nauzubillah dia itu. Bukan Benar, Masya benar. Allah, Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Bahkan yang saya khawatirkan itu yang tadi itu teman-teman yang baru mu'alaf ya ingin jadi memang harus akidahnya bahwasanya orang Syiah itu menganggap bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu gagal dalam membimbing umat dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap oleh orang Syiah itu telah menyembunyikan sebagian risalah yang harusnya diamanatkan kepada umat. Itu ada dalam buku-buku mereka, di dalam Nahju Khomeini itu menyatakan sungguh semua nabi telah datang untuk menancapkan keadilan di dunia, akan tetapi mereka tidak berhasil. Bahkan salah satunya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahaya bagi akidah teman-teman yang baru mu'alaf, karena mereka akan menganggap bahwasanya bukannya Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir yang sudah menyampaikan segala risalah sehingga turunlah agama Islam sebagai agama yang diridhoi. Nah, ini yang jadi problem dasar, karena mereka tidak akan masuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan fikih, ya, berkaitan dengan syariat-syariat lain, tetapi mereka akan menusuk kepada masalah akidah. Nah, ini yang membuat teman-teman mu'alaf ini, saya pernah dapat ya, ketika dia murtad dari agama dia Kristen, ya mu'alaf, nah ketemu dengan Syiah malah menjadi anti kepada Ahlus Sunnah. Ya gara-gara dia ketemu dengan Syiah awalnya. Nah, ini yang bahaya. Ya ini Bang Abu Hadid, pentingnya kita berkolaborasi dengan lintas organisasi ya, seperti itu, agar kita bisa mendeteksi, membantu para mu'alaf di belakang layar. Kalau tidak, tentu saja teman-teman API sendiri pun khawatir mengalami kewalahan. Ini pentingnya ukhuwah yang ada tanpa asobiah terhadap organisasi, dan insya Allah itu aman lah. Masih saya lihat di lapangan masih aman ya. Jadi santai aja dan mohon doanya aja bagi teman-teman semua. Kita bahas yang lain aja. Lanjut yang lain teman-teman. Saya noise ya. Itu hostnya. Jadi ketika posisi Bang Abu Hadid bersuara, kalau nggak di mute host itu mantul-mantul. Oh, baik ya. Ini sudah ada beberapa yang daftar, mau saya naikkan. Siapa aja nih? Karena penuh komalnya. Mohon maaf tadi apa namanya akunnya yang si A itu Pak Arif ya tadi yang bilang. Halo. Mohon maaf. Si Kiai Murtad. Maksudnya si Kiai Murtad. Nama-namanya yang membuat apa tadi yang mau menyesatkan tadi, apa nama akunnya? Itu sama teman-teman di bawah banyak yang tiping-tiping. Iya. Jadi Bu, jangan hanya lihat namanya Bu, siapa-siapa, tapi lihat apa yang mereka sampaikan. Makanya ya, Ibu misalnya mungkin kayak si seorang Kiai mu'alaf Murtad itu udah itu Syiah Rafidah itu. Ya, Zuhairiel Fatih, Zuhairi namanya. Itu. Iya Bang Insyirah, kan Anda itu dari Bandung ya. Saran saya bagi teman-teman termasuk Bang Insyirah, kalau memang teman-teman itu dari mu'alaf dan butuh bimbingan, DM aja saya. Nanti saya Kalau yang mau sambung. naik turunkan saya Bang, akan logika. Bang Muhammad Haji ya. Siap masih 16 orang, 16. Allah Akbar. Baik, kita turunkan dulu ya teman-teman, kita giliran. Ada 15 orang nih.
Kirain Jadi Ustaz Arif turun bareng saya. Saya mungkin turun aja dulu. Mungkin teman-teman yang di bawah mau naik silakan naik. Ya, ana juga bersyukur bisa bertemu dengan antum, bisa silaturahmi. Ya hatta yakuna fil akhirat, insyaallah semoga sampai akhirat, sampai kita bertemu di akhirat semuanya. Amin. Di firdausnya Allah. Barakallahu fikum jami'an, dan juga di bawah teruslah berjuang juga ya. Tapi pengen antum tuh butuh juga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini mengenai pendaftaran API itu bisa ditanyakan ke teman-teman. Dan kalau nggak salah websitenya itu apologetism.indonesia.org. Bu Bebi seperti itu ya. Bu Bebi kalau nggak salah kan dari Kanada ya. Mudah-mudahan bisa ketika masuk API bisa membuat cabang di Kanada. Karena beliau ini Bu Bebi coba naik aja. Karena beliau ini cukup aktif ya dalam dakwah di Kanada. Coba naik aja Bu Bebi. Kirim permintaannya ya. Jadi nggak cuma skala nasional, tetapi juga internasional. Nanti bisa lintas organisasi lah dalam mengurus umat seperti itu. Apa tadi? Karena saya agak rungkat sebentar di nge-lag, nggak bisa diapa-apain HP-nya. Biasalah. Udah aku jambak.